Bab 26, mendengar tentang rahasia ini adalah pertemuan pertama antara Su Zimo dan penguasa kota-kota Changlang. Sangat sulit untuk membaca pikiran tuan kota hanya dengan menatap matanya. Dia tanpa ekspresi dan tampaknya sangat dalam dan licik. Luo Tianwu juga menilai Su Zimo pada saat yang sama. Kesan pertamanya tentang Su Zimo adalah pria yang berbudaya dan sopan, tidak berbeda dengan ulama lainnya. Jika dia tidak mengetahui sebelumnya banyak perbuatan Su Zimo di kota Pingyang, sangat sulit bagi Luo Tianwu untuk membayangkan bahwa seorang sarjana yang tampak lemah dan lemah benar-benar dapat menaklukkan dua klan keluarga besar. Segera setelah itu, dia merasakan bahwa Su Zimo misterius dan tak terduga. Tatapan kedua belah pihak bertabrakan di udara. Segera setelah itu, Luo Tianwu mengungkapkan senyum terlebih dahulu. Dia berkata dengan suara keras dan jelas, "Saya sudah lama mendengar tentang tuan muda kedua Su yang terkenal. Kami akhirnya bertemu hari ini. Silahkan duduk." Dari samping, seorang pelayan tua membungkuk mengenakan jubah abu-abu berjalan. Berambut abu-abu, dia memiliki wajah kurus dan mata berkabut. Dia membawa kursi dan meletakkannya dengan hati-hati di depan Su Zimo. Tatapan Su Zimo tampak biasa saja saat menyapu pelayan tua itu. Dia tidak menolak dan segera mengambil tempat duduk. Luo Tianwu sangat sopan padanya. Namun, ada lebih banyak kasus ini dan menjadi lebih jelas bahwa pertemuan ini tidak sesederhana itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika hal-hal terjadi di luar kebiasaan. Apa status, kekuatan, dan prestis seseorang penguasa kota? Luo Tianwu tidak pernah mengundang Su Zimo ketika Su Zimo mendapatkan penghargaan ilmiah sebelumnya, apalagi statusnya yang lebih rendah saat ini. Pelayan tua berjubah abu-abu itu berdiri di samping Su Zimo dan mengisi secangkir teh untuk Su Zimo dengan hormat. Pikiran Su Zimo sangat dalam saat dia menatap tajam ke arah pelayan tua berjubah abu-abu itu. Dengan senyum yang tidak terlihat, dia berkata, "Kamu menyajikan teh untukku. Ini pasti berat bagimu." Pelayan tua berjubah abu-abu itu berhenti sejenak. Dia meletakkan teko teh di atas meja tanpa ekspresi. Setelah itu, dia mundur untuk berdiri di belakang Luo Tianwu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mendengar ini, seberkas cahaya melintas di mata Luo Tianwu tetapi menghilang setelah beberapa saat. Kata-kata Su Zimo sepertinya tidak disengaja, tetapi yang lain tidak yakin dengan makna yang tersirat. Dia bisa mengejek dirinya sendiri karena statusnya yang lebih rendah atau mengasihani pelayan tua berjubah abu-abu karena usia tuanya. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Anak ini telah melihat melalui identitas Key Refinement Warrior dari pelayan tua ini yang mengenakan pakaian lusuh dan abu-abu. Orang ini, tidak mudah dihadapi. Luo Tianwu mengerutkan alisnya diam-diam. Pelayan tua berjubah abu-abu telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Namun, dia tidak bisa menipu persepsi roh yang Su Zimo capai melalui pengalaman mendekati kematiannya. Tanpa sepatah kata pun, Su Zimo mengangkat cangkir tehnya dan menyesap teh dengan santai. Luo Tianwu juga terdiam. Ujung jarinya mengetuk meja tidak ringan atau keras. Sekitar 8 menit berlalu, keheningan pin drop di ruangan itu menakutkan. Hanya suara ujung jari yang mengetuk meja yang bergema. Suasana terasa mencekam. Senyum di wajah Luo Tianwu sudah menghilang. Dalam keadaan seperti itu, orang biasa tidak akan mampu menahan tekanan. Mereka akan lama berbicara untuk meredakan suasana. Namun, sejak awal, ekspresi Su Zimo tidak berubah sedikitpun. Tatapannya setenang biksu tua yang sedang bermeditasi. Anak ini baru berusia 18 tahun dan dia memiliki temperamen yang tenang dan dewasa. Sangat sulit untuk berurusan dengannya. Petik 2. Luo Tianwu bergumam di dalam hatinya. Dia sudah merasa sedikit gelisah. Sebenarnya, ini adalah taktik tekanan psikologis. Siapapun yang tidak tahan dengan situasi dan berbicara pasti akan berada di belakang. Luo Tianwu awalnya ingin menaklukkan Su Zimo. Namun, dia tidak berharap untuk memukulnya di tempat yang salah. Dia merasa sangat kesal. "Bukankah tuan muda kedua Su ingin tahu mengapa aku mengundangmu hari ini?" Luo Tianwu bertanya sambil tersenyum. Su Zimo meletakkan cangkir tehnya dengan santai dan melirik Luo Tianwu ke samping. Dia berkata dengan tenang, "Bolehkah saya meminta tuan kota untuk memberi saya alasan yang jelas? Dua tuan muda dari keluarga Su sama-sama cantik. Kesabaran dan daya tahan tuan muda Su, dan tuan muda kedua Su menyembunyikan cahaya Anda di bawah gantang, 5 pengawal serigala di bawah sayap saya dan saya sangat mengagumi kalian." Luo Tianwu memuji. Su Zimo sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan kota, Anda tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Silakan langsung ke intinya. Kamu terus terang. Saya mengagumi orang-orang seperti tuan muda kedua Su." Petik 2. Luo Tianwu tersenyum tipis.
Kakakmu telah gagal membunuh Raja Yan. Dia terluka parah dan terbaring di tempat tidur sekarang. Saya tahu bahwa hati Tuan Muda kedua Su pasti dipenuhi amarah. Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah Su Zimo berubah. Kakak laki-laki membunuh Raja Yan. Dia terluka. Su Zimo belum kembali selama setahun. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa masalah yang begitu parah telah terjadi pada keluarga Su. Mengapa kakak laki-laki membunuh Raja Yan? Mungkinkah Raja Yan menjadi musuh keluarga Su? Mengamati perubahan ekspresi Su Zimo, Luo Tianwu sedikit terkejut. Dia bertanya, jangan bilang bahwa Tuan Muda kedua Su tidak tahu tentang ini. Saya tidak sadar. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan menahan keinginan untuk bergegas kembali ke kota Pingyang. Luo Tianwu merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali beberapa kemenangan dengan ini. Dia mengungkapkan sedikit senyum dan berkata, sebenarnya, aku masih sangat mengagumi dan menghormati Sumu, Tuan Wuding. Seberapa kuat dan bergengsi kavaleri lapis baja hitam di bawah sayapnya saat itu. Manakah dari negara bagian di sekitarnya yang tidak mengenal Sumu yang terkenal? Sungguh kasihan. Sumu. Setelah mendengar nama ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo tampaknya merasakan perih di hatinya. Su Zimo sudah merasakan bahwa pria bernama Sumu ini kemungkinan besar adalah ayahnya. Dia hanya mendengar Luo Tianwu melanjutkan dengan kata-katanya, 16 tahun yang lalu, kami mendengar bahwa Sumu telah dijebak dan ditipu oleh penjahat. Raja Yan memberi perintah untuk memusnahkan seluruh keluarganya. Pada saat itu, saya juga meremas-remas tinju saya dalam kesedihan dan rasa sakit. Saya berduka atas kehilangan pahlawan yang luar biasa. Untungnya, garis keturunan Lord Wuding masih ada, dua tuan muda dari keluarga Su melarikan diri. Setelah mendengar ini, Su Zimo sudah mengerti di dalam hatinya. Dia telah menemukan jawaban atas banyak keraguannya. Tanpa sepatah kata pun, tubuh kurus Su Zimo bangkit dan menuju keluar. Kemana tuan muda kedua Su pergi? Luo Tianwu bertanya dengan cepat. Wajah Su Zimo serius. Dia berbalik dan melihat Luo Tianwu. Terlihat pembuluh darah merah terlihat di matanya. Itu sangat menakutkan. Luo Tianwu tercengang. Pria tua berjubah abu-abu di belakangnya mundur selangkah secara naluriah. Dia menyelipkan tangannya ke dadanya dan mencari tas penyimpanan di dalamnya. Faktanya, Luo Tianwu tidak tahu bahwa Su Zimo tidak mengetahui latar belakang keluarga Su. Dia tidak menyangka Su Zimo akan bereaksi begitu besar. Luo Tianwu menenangkan dirinya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya tahu bahwa tuan muda kedua Su ingin membalas dendam. Saya juga ingin mencari keadilan untuk Lord Wuding. Mengapa kita tidak melakukan ini? Saya memiliki mata-mata di kota tempat tinggal Raja Yan. Saya dapat mencoba yang terbaik untuk membantu tuan muda kedua Su mendekati Raja Yan. Dengan kemampuan tuan muda kedua Su, kita pasti bisa mengeksekusi Raja Yan dan membalas tuan Wuding jika kita bergabung. Su Zimo menutup matanya. Setelah beberapa waktu, dia secara bertahap membukanya. Warna darah di matanya perlahan memudar dan matanya kembali cerah dan jernih. Ini adalah dendam pribadi keluarga Su. Mengapa saya harus mengganggu tuan kota? Tanya Su Zimo. Luo Tianwu tersenyum dan berkata, Tuan Wuding adalah orang yang paling saya kagumi dalam hidup saya. Kamu hanya bisa menipu anak-anak dengan kata-kata seperti itu. Sebelum Luo Tianwu bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Zimo memotongnya dengan kejam. Kata-kata Su Zimo dianggap sebagai bentuk tidak hormat yang besar terhadap tuan kota. Namun, senyum di wajah Luo Tianwu tidak berkurang. Dia terus berkata, Tuan muda kedua Su sedikit marah. Kaulah yang mengirim Chu Liang ke penginapan, kan? Su Zimo menyela Luo Tianwu lagi dan berkata dengan tenang. Luo Tianwu menarik kembali senyumnya. Ada kilatan niat membunuh di matanya tetapi menghilang sesaat kemudian. Dia bertanya kembali, apa yang membuat tuan muda kedua Su mengatakan itu? Dari saat saya melakukan langkah pertama sampai saya menaklukkan Chu Liang, hanya butuh waktu 10 napas. Su Zimo menunjuk Cao Gang di samping dan menambahkan, penjaga Cao tiba-tiba berlari masuk. Ini sedikit terlalu cepat. Seolah-olah ini sudah diatur sebelumnya. Petik 2. Aku hanya kebetulan lewat, Cao Gang menjelaskan dengan tergesa-gesa. Luo Tianwu melambaikan tangannya untuk menghentikan Cao Gang melanjutkan kata-katanya. Itu hanya interaksi singkat dan Luo Tianwu menyadari bahwa trik kecil semacam ini tidak dapat menipu orang di depannya. Memaksakan penjelasan hanya akan membuat lelucon sendiri. Su Zimo mencibir dan berbalik. Dia menghentikan langkahnya ketika dia mencapai ambang pintu dan berkata dengan tenang, jika Tuan Kota Luo tulus membantu keluarga Su, aku, Su Zimo, secara alami akan berterima kasih padamu. Namun, saya tidak suka dimanfaatkan oleh orang lain.
Tuan Kota Luo, lebih baik kamu perhatikan tingkah lakumu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Suzimo pergi tanpa berbalik. Ketika sosok Suzimo menghilang dari kediaman Tuan Kota, ekspresi Luo Tianwu berubah serius dan menyeramkan. Sudah ada sidik jari di meja kayu cendana di sampingnya. Anak muda dan hijau ini, dia benar-benar berani bersikap sombong di depanku. Luo Tianwu sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan memarahi. Setelah beberapa waktu, Luo Tianwu menghela nafas panjang. Dia berbalik dan bertanya, "Tuan, bagaimana perasaan Anda tentang anak ini?" Pada saat ini, pelayan tua berjubah abu-abu menegakkan punggungnya. Matanya jernih dan cerah. Tidak ada tanda-tanda tampilan tua dan lelah sebelumnya. Ketika dia mendengar pertanyaan Luo Tianwu, dia berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda kedua Su tidak sederhana. Meskipun dia bukan prajurit penyempurnaan Qi, ia bisa melihat identitasku sebagai prajurit penyempurnaan Qi dengan sekali pandang." Tangan pemuda ini tentu saja berlumuran darah segar. Ketika dia marah sebelumnya, saya bisa merasakan kegelisahan di hati saya. Dia pria yang sangat berbahaya. Oh, Luo Tianwu mengangkat alisnya sedikit. Dia bertanya lagi, "Apa yang akan terjadi jika kamu bertarung dengannya?" Ekspresi pelayan tua berjubah abu-abu itu bangga. Dia berkata, "Saya adalah prajurit penyempurnaan Qi level 8. Bagaimana manusia bisa bersaing denganku?" Petik 2. Namun, setelah berhenti sejenak, pelayan tua berjubah abu-abu itu mengubah pendiriannya. Mengingat temperamen dan kemampuan anak ini, dia memiliki peluang sukses yang tinggi dalam membunuh Raja Yan. Seperti apakah dia bisa melarikan diri dari ibu kota hidup-hidup, haha. Pelayan tua berjubah abu-abu itu tersenyum tetapi tidak berbicara sepatah kata pun. Saya tidak khawatir apakah dia bisa melarikan diri dari ibu kota tempat Raja Yan tinggal. Selama Raja Yan mati, negara akan menjadi tanpa pemimpin dan pasti akan ada kekacauan. Ini akan menjadi waktu terbaik bagiku untuk menyerang kota dan menyatakan diriku sebagai raja. Luo Tianwu tersenyum. Semuanya berada di bawah kendalinya. Bab 27, Busur Kristal Sanguin, Pedang Bulan Dingin. Para sastrawan lebih menyukai pedang. Bahkan jika mereka tidak tahu seni bela diri apapun, mereka suka membawa pedang, karena mereka tampak mulia dan anggun dengan pedang itu. Pedang digunakan oleh tentara di medan perang dan dari masyarakat petinju. Itu sama sekali tidak seperti aura cendekiawan. Saat memilih senjatanya di Sky Tracer Pavilion, Suzimo tidak memilih pedang tetapi pedang secara otomatis. Dia juga tidak tahu alasan di balik tindakannya. Suzimo akhirnya mengerti mengapa ketika dia meninggalkan rumah tuan kota. Itu karena dia bukan sarjana jauh di lubuk hatinya. Dia adalah putra dari Lord Wuding yang perkasa, yang membuat semua adipati kagum. Dia harus berlari kencang di medan perang, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dengan semangatnya yang tak kenal takut dan gigih, darah menodai jubahnya. Awalnya, Suzimo tidak mengerti mengapa dia tidak sedikit gugup, takut atau takut ketika pisau yang dia pegang menusuk tenggorokan Zhou Dingyun malam itu. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat dan bersemangat untuk mencoba. Suzimo akhirnya mengerti segalanya sekarang. Itu dalam darahnya untuk membunuh tanpa ragu-ragu sedikit pun. Meskipun dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun belajar, dia tidak bisa menyembunyikan sifat aslinya. Kata-kata yang diucapkan Luo Tianwu seperti duri tajam yang menusuk hati Suzimo. Dia kesakitan mendengar mereka. Kakak laki-lakinya terluka parah. Bagaimana kabarnya? Apakah dia dalam keadaan kritis? Apakah Xiaoning ketakutan karena malapetaka yang menimpa keluarga Su? Setelah melewati penginapan yang dia tinggali untuk sementara waktu terakhir kali, Suzimo menemukan tanda unik yang dibuat oleh Sky Tracer Pavilion. Mungkinkah kedua senjata roh semu itu telah disempurnakan? Suzimo sedikit ragu sebelum menuju ke Sky Tracer Pavilion. Ketika dia mencapai ujung gang, dinding merasakan lencana emas harta karun langit miliknya. Itu berubah transparan seperti air secara instan, dan Suzimo berjalan melewatinya. Setelah mencapai pavilion harta karun langit, Suzimo tidak berhenti tetapi terus naik ke atas. Ada banyak prajurit penyempurnaan Qi di aula utama. Banyak dari mereka menoleh untuk melihat Suzimo dengan tatapan yang membakar dan memeriksa. Suasana di aula utama terasa aneh. Ada keterampilan deteksi di dunia kultivasi. Oleh karena itu, semua prajurit penyempurnaan Qi yang hadir dapat mengetahui bahwa tidak ada Qi roh di dalam Suzimo, namun ia mampu mencapai pavilion harta karun langit tingkat kedua. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, Suzimo membawa lencana harta karun langit bersamanya. Dengan lencana Sky Tracer, seseorang dapat diberikan diskon 10% saat melakukan pembelian di Sky Tracer Pavilion. Ini sangat menggoda. Ketika Suzimo pergi ke pavilion harta karun langit untuk pertama kalinya,
dia memiliki Yao Sue, seorang penggarap pendirian yayasan bersamanya. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memiliki desain di atasnya. Tapi sekarang Suzimo yang memiliki lencana harta karun langit, itu sama saja dengan seorang anak berusia 3 tahun yang berjalan-jalan dengan batu bata emas. Dia adalah seorang manusia, namun dia memiliki lencana harta karun langit. Dia pasti berasal dari keluarga terpandang. Meskipun banyak dari prajurit penyempurnaan Ki tergoda, mereka melepaskan ide untuk merebut lencana harta karun langit, karena mereka tidak ingin mengadili kematian. Namun, masih ada pengecualian. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Akan selalu ada seseorang yang bersedia mengambil risiko dalam menghadapi godaan besar. Sepasang mata dingin mengikuti Suzimo dari sudut aula utama. Itu mengikutinya sampai ke ujung tangga. Suzimo memikirkan sesuatu, oleh karena itu dia tidak memperhatikan tatapan jahat sekilas di aula utama. Begitu Suzimo mencapai lantai 2, manajer Skytracer Pavilion berdiri untuk menyambutnya dengan senyum lebar di wajahnya. Tuan Muda Su akhirnya ada di sini. Kedua senjata roh semu telah disempurnakan. Datang dan lihatlah. Manajer Skytracer Pavilion menamparkan tas penyimpanannya dan satu pedang panjang dan busur panjang melayang tepat di depan Suzimo. Ada 12 panah tajam juga. Manajer Skytracer Pavilion berkata, saber bulan dingin memiliki panjang sekitar 3 kaki, ia memiliki bilah perak, dan ujung silet yang tebal dan tajam, cocok untuk menebas dan membunuh. Itu terutama terdiri dari barang-barang spiritual yang langka. Kami telah menambahkan 10 jenis bahan keras termasuk kerikil 7 bintang dan batu cahaya keemasan untuk melemparkan pedang sesuai dengan kebutuhan Anda. Meskipun tidak memiliki pola roh, itu dapat menahan benturan yang dibuat dari senjata roh kelas menengah dan itu akan tetap bagus seperti biasanya. Suzimo mengangguk, meraih pedang panjang yang melayang di udara. Saat itu, ada ekspresi ejekan di mata manajer Skytracer Pavilion. Dia sedang menunggu Suzimo mempermalukan dirinya sendiri. Suzimo meminta agar senjata roh semu itu seberat mungkin. Cold Moon Sabre memiliki berat hampir 500 kg. Mengingat ranah budidaya penyempurnaan senjata level 9, dia hampir tidak bisa menangani senjata roh dengan kirohnya. Mustahil untuk membunuh musuh dengan senjata seperti itu. Manajer Pavilion Harta Karun Langit percaya bahwa saat Suzimo mengambil pedang, itu akan menghancurkan kakinya. Namun, manajer Skytracer Pavilion tercengang saat berikutnya. Suzimo mengambil Cold Moon Saber dengan mudah di tangannya. Dia bahkan mencoba beberapa pukulan dengan itu. Itu seringan bulu baginya. Dia mengangguk dan berkata, pedangnya cukup bagus. Hanya saja masih cukup ringan. Manajer Pavilion Harta Karun Langit, monster macam apa pria ini? Dia tidak memiliki kiroh, tetapi dia bisa menangani senjata seberat 500 kg dengan kekuatan fisiknya. Bagian yang paling menjengkelkan adalah dia merasa terlalu ringan. Manajer Skytracer Pavilion memutar matanya. Ini busur kristal sanguin. Ambil. Manajer Pavilion Harta Karun Langit tidak dapat diganggu untuk merinci. Dia sedang tidak mood untuk menjelaskan padanya. Busur kristal sanguin berwarna merah darah dan ada kilau sebening kristal. Seolah-olah darah mengalir di haluan, memancarkan aura aneh. Beratnya seberat Cold Moon Sabre. Suzimo mengarahkan busur kristal sanguin ke tubuhnya, sementara dia mengikat tabung panah di punggungnya, memasukkan 12 anak panah tajam ke tabung-tabung. Dia mengikat Cold Moon Sabre di pinggangnya. Dia sudah siap. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Su, kami telah menemukan seseorang yang cocok dengan pemberitahuan perekrutan Anda. Namun, orangnya agak berbeda dari kebutuhan Anda, kata manajer Skytracer Pavilion. Oh, dia adalah Song Qi, prajurit penyempurnaan Ki level 7. Menurutnya, jika Anda bersedia membayarnya dengan beberapa batu roh di muka, dia bisa mencapai kondensasi Ki level 8. Tentu saja, jika Anda tidak setuju, saya bisa menolak permintaannya. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum prajurit penyempurnaan Ki level 8 dapat mengambil tugas. Su Hong terluka parah, dia tidak tahu kondisinya. Sekarang setelah keluarga Su mengalami kemalangan seperti itu, Suzimo berniat untuk segera kembali ke kota Pingyang. Dia tidak punya waktu untuk menunggu. Katakan padanya untuk datang. Saya ingin bertemu dengannya, kata Suzimo dengan suara yang dalam. Manajer Skytracer Pavilion membawa seseorang bersamanya dalam waktu singkat. Dia adalah seorang prajurit penyempurnaan Ki berusia 40-an. Dia tampak tampan dan tenang. Ini Tuan Muda Su. Anda dapat berbicara dengannya tentang permintaan Anda. Manajer Skytracer Pavilion berdiri di samping setelah menyelesaikan perkenalan. Saat melihat Suzimo, Song Qi tidak memandang rendah atau menyanjungnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda Su.
Suzimo bertanya, apakah kamu terburu-buru menggunakan batu roh? Iya, jika saya memiliki batu roh yang cukup, saya akan dapat melewati kondensasi Ki level 8. Song Qi mengangguk. Itu akan makan waktu berapa lama? Yah, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tidak ada yang bisa memberitahu Anda waktu yang tepat untuk menerobos dunia. Song Qi bersikap sangat jujur. Suzimo memiliki kesan pertama yang baik tentang pria itu. Dia terdiam sebelum bertanya, karena kamu kekurangan batu roh, mengapa kamu tidak bergabung dengan klan? Saya adalah akar roh semu. Tidak ada klan besar yang mau menerimaku. Bahkan jika mereka menerimaku, mereka hanya akan memperlakukanku sebagai pelayan. Song Qi tersenyum pahit. Akar roh semu adalah akar roh terburuk. Itu berisi 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Itu akan menyerap campuran ki roh. Itu tidak murni dan kecepatan kultivasi seseorang sangat lambat. Ada juga akar roh yang hanya mengandung satu elemen, misalnya akar roh logam, akar roh kayu dan akar roh api, itu mirip dengan akar roh surga yang legendaris. Itu bisa menyerap ki roh paling murni, dan kecepatan kultivasinya cepat. Jika seseorang tidak mengalami kecelakaan, kemungkinan besar dia akan menjadi inti emas. Mengingat bahwa dia adalah akar roh semu, Suzimo tahu bahwa Song Qi pasti telah melalui banyak penderitaan untuk dapat mencapai kondensasi ki level 7 di usia 40-an. Ayo pergi. Ikut denganku ke kota Pingyang. Saya akan memberi Anda 1000 batu roh terlebih dahulu, kata Suzimo. Ah, seru Song Qi. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Song Qi tidak menyangka Suzimo akan menyetujui permintaannya. Lagi pula, dia bukan prajurit penyempurnaan ki level 8, dan dia meminta majikannya untuk membayarnya batu roh terlebih dahulu. Dia merasa menyesal tentang hal itu. Dia tidak menyangka Suzimo akan langsung memberinya 1000 batu roh. Tuan Muda Su, terima kasih banyak. Saya akan melakukan segala yang mungkin untuk melindungi keluarga Su. Song Qi sangat berterima kasih padanya. Bab 28, Anda tidak akan bisa pergi hari ini. Setelah keluar dari Skytracer Pavilion, Song Qi mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Dia menyentuhnya dengan ringan dengan ujung jarinya, memasukkannya dengan ki roh, dan pedang terbang itu melayang di depan mereka berdua. Song Qi tahu bahwa Suzimo tidak memiliki ki roh. Karena dia membawa busur dan pedang, dia harus tahu seni bela diri. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk naik ke pedang terbang. Song Qi berkata, Tuan Muda Su, ambil pedang terbang. Jangan takut, aku akan melindungimu saat menggunakan pedang. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh dari pedang. Kami akan mencapai kota Ping yang dalam waktu singkat. Petik 2. Mata Suzimo menyapu pedang terbang Song Qi, menggelengkan kepalanya. Ayo berjalan, kita akan melihat bagaimana kelanjutannya ketika kita keluar dari kota. Tidak ada pola roh pada pedang terbang Song Qi. Itu adalah senjata roh semu. Suzimo sendiri, dengan Sanguine Crystal Bow dan Cold Moon Sabre akan menimbang 1 ton penuh. Mengingat ranah kondensasi ki level 7 Song Qi, dia tidak akan bisa membawa semuanya. Suzimo tidak menunjukkan kebenaran. Mereka berjalan keluar kota dengan langkah panjang. Tidak banyak pejalan kaki di luar kota. Suzimo hendak mengeksekusi Plow Heaven Stride untuk sampai ke kota Ping yang ketika dia menyadari sesuatu. Seseorang mengikuti kita. Suzimo tidak berbalik untuk memeriksa, tetapi dia bisa merasakannya. Suzimo tidak mengatakan apa-apa selain mempertahankan kecepatannya yang biasa, berjalan menuju kota Pingyang. Song Qi mengerutkan kening, tidak mengatakan apa-apa. Dalam waktu singkat, ada suara pakaian yang berkibar tertiup angin. Orang itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Petani. Song Qi terkejut. Dia meletakkan tangannya di tas penyimpanan saat dia berbalik untuk memeriksa. Tidak jauh adalah seorang kultivator mengenakan jubah tau hitam. Dia melaju kencang dengan pedang terbangnya. Ada tatapan membunuh di matanya. Jelas dia punya niat jahat. Kondensasi ki level 8. Song Qi berteriak pelan, sebelum dia menarik Suzimo ke samping. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar orang itu hanya lewat. Dalam sekejap mata, prajurit penyempurnaan ki berjubah hitam berhenti di depan mereka. Dia melompat turun dari pedang terbangnya, tersenyum dingin pada Song Qi. Kawan, sebaiknya kamu minggir. Jangan menjadi orang yang sibuk. Aku bermusuhan dengan pria ini. Song Qi melirik Suzimo, memperhatikan bahwa dia tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Mungkin dia dalam keadaan syok atau dia tidak tahu bahwa ada bahaya. Song Qi menangkupkan tinjunya. Kawan, kamu pasti bercanda. Sahabatku hanyalah manusia biasa. Mengapa Anda memiliki permusuhan dengannya? Petik 2. Berdengung. Ki Refinement Warrior berjubah hitam menyentuh pedang terbangnya dengan ringan.
Seberkas cahaya bersinar dari pedang terbang. Aura pedang itu meningkat. Senjata roh tingkat rendah. Song Qi memiliki telapak tangan yang berkeringat. Ranah kultivasi pihak lain satu tingkat lebih tinggi darinya dan dia memiliki senjata roh tingkat rendah. Jika mereka terlibat dalam perkelahian, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Karena kamu padat, jangan salahkan aku karena kejam. Prajurit penyempurnaan Qi berjubah hitam berkata dengan dingin. Tuan Muda Su, kamu harus lari untuk hidupmu. Song Qi bergegas berbisik kepada Su Zimo sebelum dia menamparkan tas penyimpanannya dan pedang terbang mendarat di tangannya. Song Qi mengendalikan pedang terbang, membuat langkah pertama sehingga dia bisa mengejutkan pihak lain. Pedang terbang itu berubah menjadi seberkas cahaya, melaju ke arah prajurit penyempurnaan Qi berjubah hitam. Mereka mencapainya dalam waktu singkat. Itu hanyalah senjata roh semu. Beraninya kau bersikap arogan di depanku. Prajurit penyempurnaan Qi berjubah hitam mencibir sebelum dia meluangkan waktu untuk mengetuk pedangnya, mengirimnya terbang ke depan, bertabrakan dengan pedang terbang Song Qi. Percikan beterbangan di mana-mana saat pedang saling bertabrakan. Pedang terbang Song Qi tidak sekuat itu. Itu hampir terbang dari tabrakan. Tubuh Qi Refinement Warrior relatif lemah. Ini menimbulkan bahaya bagi mereka ketika dalam perkelahian. Jika seseorang tidak hati-hati, seseorang mungkin terluka oleh senjata roh pihak lain, dan seseorang tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Song Qi tampaknya berada di pihak yang kalah setelah berdebat selama beberapa putaran. Dia tidak punya cara untuk menyerang tetapi hanya bisa membela diri. Untungnya, Song Qi tersusun. Dia menggunakan seluruh energinya untuk berdebat dengan pihak lain. Pedang terbangnya mengelilinginya, membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Su Zimo mengangguk saat dia melihat pemandangan dari samping. Song Qi bisa saja pergi dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan 1000 batu roh kelas rendah. Tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk manusia biasa. Meskipun Song Qi tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia tidak pergi sendiri. Itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang memegang kata-katanya. Su Zimo dapat diyakinkan bahwa Song Qi dapat ditugaskan untuk melindungi keluarga Su. Song Qi dan prajurit penyempurnaan Qi berjubah hitam masih dalam pertempuran sengit. Mereka terpisah satu tingkat dalam hal ranah kultivasi dan senjata roh mereka juga memiliki tingkatan yang berbeda. Pertahanan Song Qi secara bertahap melemah dalam waktu singkat. Pedang terbang itu tidak stabil seperti sebelumnya. Dia telah menggunakan terlalu banyak Qi rohnya dan dia menjadi lemah. Saat itu, Su Zimo bertanya, mengapa kamu ingin membunuhku? Prajurit penyempurnaan Qi berjubah hitam merasa bahwa situasinya terkendali. Dia melirik ke samping ke arah Su Zimo, sebelum berkata dengan nada menyedihkan, aku akan memberitahumu alasannya sehingga kamu akan tahu apa yang menyebabkan kematianmu. Anda hanya seorang manusia namun Anda memiliki lencana harta karun langit. Inilah sebabnya mengapa kamu harus mati. Petik 2. Song Qi berbalik untuk memeriksa di tengah pertempuran, menyadari bahwa Su Zimo masih berdiri di tempat yang sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas, berteriak kepada Su Zimo. Kenapa kamu tidak pergi? Berdebur. Song Qi terganggu dan pihak lain memanfaatkan kesempatan untuk memotong pertahanannya dengan pedang terbangnya. Pedang terbang itu tepat di depannya. Itu dingin. Song Qi tidak punya waktu untuk mengarahkan arah pedang terbangnya. Dia panik dan tidak bisa diganggu dengan mempertahankan martabatnya. Dia tidak punya pilihan selain berguling-guling di tanah, nyaris tidak lolos dari kematian. Seluruh tubuhnya berlumpur, tampak seperti pemandangan yang mengerikan. Su Zimo tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Song Qi tidak berdaya, berkata dengan gigi terkatup, saya bukan lawannya. Tuan Muda Su, Anda harus pergi sesegera mungkin, atau akan terlambat. Tidak ada yang bisa pergi hari ini. Prajurit penyempurnaan Qi berjubah hitam berteriak, dan pedang terbang itu melesat, mengenai pertahanan Song Qi. Suara logam berbenturan satu sama lain bisa terdengar. Saat itu, mereka berdua yang berada dalam pertarungan sengit mendengar desahan panjang. Ya, kamu tidak akan bisa pergi hari ini, baik Song Qi dan prajurit penyempurnaan Qi berjubah hitam terkejut. Sebelum mereka bisa memahami apa yang dimaksud Su Zimo dengan itu, mereka melihat pemandangan yang menakutkan dari sudut mata mereka. Su Zimo berdiri 40 kaki terpisah dari mereka. Tapi Su Zimo mencapai mereka dalam 2 atau 3 langkah. Ada kilatan mematikan di matanya. Dia seperti binatang pemakan manusia yang memiliki niat tunggal untuk membunuh orang di depannya. Song Qi yang berada di samping merasakan ketakutan, apalagi prajurit penyempurnaan Qi jubah hitam yang menjadi sasaran Su Zimo. Itu tidak baik. Jantung Qi Refinement Warrior berjubah hitam melonjak. Dia mundur saat dia menggerakkan pedang terbang, berpikir untuk mengubah arahnya untuk membunuh Su Zimo.
Namun Ki Refinement Warrior berjubah hitam terlalu lambat dan di mata Suzimo, dia memiliki terlalu banyak kelemahan. Suzimo memiliki kilatan dingin di matanya. Dia memiliki pegangan backhand pada Cold Moon Saber, mengayunkannya di depannya. Ada kilatan cahaya dari pedang, itu menyilaukan. Uff! Sebuah kepala besar dilempar dan dipotong rapi di bagian leher. Darah segar berceceran di mana-mana. Song Qi membuka mulutnya sedikit. Dia bingung. Dia menatap pemandangan itu, tercengang, tidak dapat memulihkan dirinya sendiri. Mati. Seorang prajurit penyempurnaan Ki level 8 mati karena satu tebasan pedang. Dengan keberuntungan. Kurang beruntung. Ceroboh. Pedang yang bagus. Su Zimo melihat pedang bulan dingin. Itu tidak memiliki setetes darah pun di atasnya. Dia memuji pedang dan memasukkannya kembali ke sarungnya dengan gerakan backhand. Song Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Pria macam apa yang akan begitu tenang setelah membunuh prajurit penyempurnaan Ki level 8? Di mata Song Qi, Su Zimo ternyata adalah pria misterius. Dia adalah orang yang berbeda dari sarjana lemah yang dia kenal sebelumnya. Song Qi tidak bisa tidak memikirkan adegan barusan. Semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan itu. Dia berkeringat dingin memikirkannya. Dia menyadari dengan ngeri, bahwa jika Suzimo menggunakan pedang padanya, dia tidak akan bisa menghindarinya. Suzimo mengambil tas penyimpanan yang diikatkan di pinggang Ki Refinement Warrior berjubah hitam. Dia tidak melihat lagi sebelum dia melemparkannya ke Song Qi, ambillah. Aku tidak bisa menerimanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Song Qi tampak gugup di sekitar Suzimo. Suzimo tersenyum. Simpan dan kembangkan ke level 8 Ki Condensation sesegera mungkin. Ketika Suzimo tersenyum, dia tampak seperti sarjana yang lemah lagi. Song Qi sedikit santai, tidak lagi merasa stres, menerima tas penyimpanan darinya. Suzimo melanjutkan, kamu dapat berkonsentrasi pada manuver pedang terbang untuk mencapai kota Ping yang sesegera mungkin. Song Qi setuju dan hendak bertanya kemana Suzimo pergi ketika dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di posisi yang sama. Dia melangkah maju, menutupi 20 kaki sekaligus. Kecepatannya luar biasa. Tidak sampai sekarang Song Qi menyadari bahwa majikannya bukanlah orang yang sederhana. Song Qi bergegas menggerakkan pedang untuk mengikuti Suzimo. Bab 29, saya akan membalas dendam untuk keluarga. Suzimo dan pria lainnya tiba di kota Ping yang satu demi satu. Suzimo tidak ingin menarik perhatian, oleh karena itu dia menyuruh Song Qi untuk menyingkirkan pedang terbangnya dan berjalan bersamanya ke kediaman keluarga Su. Pintu mansion tertutup rapat. Suzimo memiliki pendengaran yang baik. Dari suara isak tangis yang sesekali datang dari mansion, dia bisa tahu bahwa itu adalah Su Xiaoning. Suzimo mengerutkan kening, melangkah maju, mengerahkan kekuatan di lengannya dan mendorong pintu terbuka. Palang di belakang pintu pecah berkeping-keping. Siapa di sana? Selusin kavaleri lapis baja hitam segera berlari ke pintu depan. Mereka melihat merah, tampak siap untuk membunuh. Mereka tercengang saat melihat Suzimo. Tuan muda kedua, Suzimo mengangguk, membawa Song Qi ke arah dari mana suara tangisan itu berasal. Song Qi mengalihkan pandangannya ke para penjaga, sedikit takut pada mereka. Dia bisa merasakan aura pembunuh para penjaga. Mereka jelas telah melalui banyak hal di medan perang untuk memiliki aura yang menakutkan. Mereka bukan ahli petinju biasa. Banyak orang dari keluarga Su berkumpul di luar kamar Su Hong. Beberapa dari mereka berdiri sementara beberapa sedang duduk. Semua orang tampak serius dan kecewa. Kesedihan dan kesengsaraan menggantung di udara. Tuan muda kedua sudah kembali, Paman Zeng berdiri dan berkata. Suzimo menyipitkan matanya saat dia bertanya, bagaimana kabar kakak sekarang? Ada ekspresi khawatir di wajah Paman Zeng. Dia menggelengkan kepalanya. Tunggu sebentar, Tuan muda masih tidak sadarkan diri. Suzimo mengalihkan pandangannya ke semua orang di keluarga Su, berkata dengan suara rendah, apakah kamu masih berniat untuk merahasiakannya dariku sekarang setelah semuanya sampai pada tahap ini? Semua orang di keluarga Su saling memandang, menghela nafas panjang. Ayahku dulu adalah Sumu, Tuan Wuding dari negara Yan. Apakah itu benar? Su Zimo berkata dengan lembut. Semua orang di keluarga Su tampak khawatir. Paman Zeng terkejut. Tuan muda kedua, kamu. Luo Tianwu datang untuk mencariku. Setelah mendengar kata-katanya, Paman Zeng tiba-tiba melihat cahaya. Dia menghela nafas sebelum berkata, Luo Tianwu bukan orang baik. Dia memiliki desain yang rakus. Dia bermimpi menjadi raja di masa-masa sulit. Dia mencari tuan muda, ingin bekerja sama dengannya, tetapi ditolak. Keluarga Su dan Raja Yan mungkin musuh, tetapi tuan muda tidak ingin melibatkan orang-orang di negara Yan.
Ayahmu telah berada di medan perang sepanjang hidupnya. Pasukannya, kavaleri lapis baja hitam terkenal karena menjaga perbatasan, melawan musuh dari luar. Negara yang tidak kehilangan sebidang tanah pun dalam pertempuran. Jenderal bersumpah bahwa dia akan melindungi orang-orang di negara Yan sepanjang hidupnya, sehingga mereka akan memiliki tempat tinggal, dan terhindar dari penderitaan perang. Tuan Muda akan melanjutkan misi ayahnya, oleh karena itu dia menolak untuk bergandengan tangan dengan Luo Tianwu. Omong-omong, Paman Zeng tidak ingin menyembunyikan sesuatu dari Su Zimo lagi. Dia terus berkata, selama bertahun-tahun, Tuan Muda akan selalu berada di jalan. Dia sebenarnya mengumpulkan mantan kavaleri lapis baja hitam dengan alasan menjual kuda. Dia melatih mereka sambil menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Petik 2. Ada berapa orang sekarang? 5.000. Di mana begitu banyak orang bisa bersembunyi? Bagaimana mereka bisa bersembunyi dari mata-mata negara Yan dan Qi? Su Zimo mengerutkan kening. Paman Zeng menjawab, mereka bersembunyi di desa hantu dekat negara Yan. Beberapa dekade yang lalu, seluruh desa dimangsa dan dimusnahkan oleh sekawanan serigala, bahkan unggas dan anjing pun tidak luput. Tidak ada jiwa yang terlihat. Tidak ada yang berani tinggal di desa. Pada akhirnya, itu ternyata menjadi penutup terbaik untuk mereka. Su Zimo berpikir sebelum bertanya, Paman Zeng biasa memberi isyarat bahwa musuh keluarga Su adalah prajurit penyempurnaan Qi. Bagaimana apanya? Beberapa dekade yang lalu, ada banyak prajurit penyempurnaan Qi di ibu kota negara Yan. Mereka menjaga Raja Yan dan karena itu kami harus terus menunda rencana pembunuhan Raja Yan. Tuan Muda menunggu dengan sabar untuk kesempatan ketika mata-mata di istana mengirim berita sebulan yang lalu bahwa Raja Yan akan berburu di pinggiran selatan. Petik 2. Kavaleri lapis baja hitam hanya akan menjadi yang paling kuat di medan yang luas. Prajurit penyempurnaan Qi akan mati jika mereka membuat kesalahan sekecil apapun saat berdebat dengan mereka. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Qi Refinement Warrior memiliki tubuh yang lemah. Mereka tidak berbeda dari manusia biasa. Jika tentara berperang, dan ada badai panah, beberapa prajurit penyempurnaan Qi tidak akan dapat mengubah hasilnya. Mereka bahkan mungkin mati. Paman Zeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Sayangnya, pembunuhan kali ini gagal. Ada tidak sedikit tapi lusinan prajurit penyempurnaan Qi di samping Raja Yan. Bahkan ada klan kultivasi sebagai pendukung Raja Yan. Su Zimo terkejut mendengar ini. Di dunia kultivasi, pemimpin klan setidaknya harus mencapai alam pendirian yayasan sebelum dia bisa mendirikan klan. Paman Zeng melanjutkan, Tuan Muda khawatir mereka akan menarik perhatian, oleh karena itu, dia hanya membawa ribuan kavaleri lapis baja hitam bersamanya dan mereka pergi ke kota dalam kelompok kecil. Tapi mereka dikepung oleh puluhan prajurit penyempurnaan Qi di pinggiran selatan. Mereka menderita kerugian besar dan Tuan Muda terluka parah. Sementara hanya beberapa lusin kavaleri lapis baja hitam yang selamat dari ribuan dari mereka. Song Qi maju dan berbisik. Tuan Muda kedua Su, saya memiliki pil bergizi esensi. Ini sangat umum di dunia kultivasi. Dapat digunakan untuk menstabilkan fondasi dan menutrisi esensi. Itu seharusnya bermanfaat bagi Tuan Muda. Petik 2. Terima kasih. Su Zimo mengangguk. Paman Zeng berkata dengan kecewa, menyembuhkan tubuh itu mudah, tetapi menyembuhkan hati itu sulit. Kegagalan kali ini merupakan pukulan yang terlalu besar bagi Tuan Muda. Su Zimo mengerutkan kening. Kakak memiliki kemauan dan tekad yang kuat. Mengapa dia dikalahkan setelah satu kegagalan? Petik 2. Paman Zeng tersenyum sedih dan menghela nafas. Tuan Muda tahu bahwa jika ada klan kultivasi untuk mendukung Raja Yan, tidak akan ada cara bagi keluarga Su untuk membalas dendam. Tidak ada kesedihan yang sebesar keputusasaan. Saya kira, tidak ada cara untuk mengubah banyak hal. Petik 2. Tuan Muda sudah bangun. Saat itu Liu Yu berjalan keluar ruangan dengan ekspresi muram di wajahnya. Ada bau obat yang sangat menyengat saat mencapai pintu. Su Zimo berbalik dan melihat ke arah tempat tidur. Saudaranya, Su Hong berbaring diam di tempat tidur. Luka-lukanya serius dan napasnya semakin lemah. Saudara laki-laki, Su Xiaoning yang berjaga di samping tempat tidur berteriak keras, berlari ke pelukan Su Zimo, menangis. Kakak laki-laki terluka parah. Kakak kedua, bisakah kamu memikirkan solusi? Petik 2. Su Zimo menepuk punggung Su Xiaoning dengan lembut, menghiburnya dengan bisikan lembut. Dia membantunya ke samping sebelum dia pergi untuk memeriksa Su Hong. Rambut Su Hong telah memutih. Dia baru saja mencapai usia 30 tahun tetapi dia tampak tua. Wajahnya kurus dan kuning dan bibirnya pecah-pecah. Dia menatap kosong ke atap, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Rambutnya menjadi putih dalam semalam. Memang,
Tidak ada kesedihan yang sebesar keputusasaan. Hati Suzimo sakit melihat kakak laki-lakinya. Ada air mata di matanya. Keluarga Su telah terjerat dalam perseteruan darah selama bertahun-tahun dan saudaranya harus mencari keadilan untuk keluarga sendirian. Selama 16 tahun terakhir, pria ini melindungi adik laki-laki dan perempuannya dari bahaya, karena takut mereka akan menderita sedikit pun keluhan atau terluka. Dia tetap bungkam, khawatir mereka akan terlibat di dalamnya. Pria ini menanggung kebencian dan permusuhan seorang diri selama 16 tahun. Dia tidak bisa membayangkan jenis kehidupan yang dia jalani selama bertahun-tahun. Apakah dia pernah bisa tidur nyenyak selama 16 tahun terakhir? Betapa menyakitkan dan menyiksa bagi pria ini untuk hidup dalam kebencian sepanjang waktu selama 16 tahun. Saudara laki-laki, bibir Suzimo bergetar saat dia memanggil saudaranya. Tidak pernah ada momen di mana kata ini terdengar begitu menyedihkan seperti ketika Suzimo membicarakannya. Su Hong menoleh perlahan, mengistirahatkan tatapan kosongnya di wajah Suzimo untuk waktu yang lama sebelum akhirnya ada kilau di matanya. Dia menggerakkan bibirnya yang kaku, memaksakan senyum di bibirnya, saat dia berbicara dengan lembut, "Zimo, kamu kembali." Suzimo berlutut di lantai, memegang tangan dingin Su Hong di telapak tangannya. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat, menahan air mata di matanya. "Zimo, aku tidak akan bisa." Su Hong menghela nafas pelan. Zimo kehilangan kendali atas kata-katanya. Air mata mengalir di pipinya, membasahi lengan bajunya. Ini adalah pertama kalinya Suzimo menangis dalam 18 tahun terakhir. Su Hong mencoba mengangkat lengannya untuk menyeka air mata di wajah Suzimo. Tapi lengannya terlalu lemah dan jatuh kembali ke tempat tidur di tengah jalan. Jangan meneteskan air mata, jangan meneteskan air mata. Orang-orang di keluarga Su hanya menumpahkan darah tapi tidak air mata. Suzimo mengangkat lengan bajunya untuk menyeka air matanya, mengangguk. "Zimo, setelah aku mati, pergilah bersama Xiaoning dan keluarga Su. Pergi ke suatu tempat sejauh mungkin," kata Su Hong. Suzimo menunduk, tetap diam. Dia mengepalkan tinjunya, kukunya menusuk kulitnya, darah mengalir keluar darinya. Suzimo mengangkat kepalanya setelah beberapa lama, terlihat tenang. "Kakak, selamat istirahat. Jangan terlalu banyak berpikir." Ada hal lain yang Suzimo simpan sendiri. Dia akan membalas dendam untuk keluarga Su. Bab 30, mata dibalas mata Suzimo meninggalkan ruangan. Paman Zeng memperhatikan bahwa Suzimo tampak aneh. Dia bergegas mengejarnya, berkata dengan suara rendah. "Tuan muda kedua, jangan bodoh untuk mencoba pembunuhan lain pada Raja Yan. Keluarga Su bisa pergi ke tempat yang jauh. Dunia ini sangat besar, kita akan memiliki tempat untuk dituju. Paman Zeng, kamu terlalu khawatir. Saya tidak berpikir untuk membunuh Raja Yan." Suzimo menggelengkan kepalanya, sepertinya dia tidak berbohong. Paman Zeng mengangguk, tidak sepenuhnya percaya padanya. "Saya berniat untuk pindah ke desa hantu untuk tetap rendah untuk saat ini. Lagi pula masih ada 5.000 kavaleri lapis baja hitam di sana. Ini akan lebih aman. Tuan muda kedua, Anda harus ikut dengan kami." Petik 2. Ada beberapa hal yang harus saya tangani. Aku akan pergi ke desa hantu untuk mencarimu nanti. Suzimo mengubah topik, menunjuk ke Song Qi di samping. "Ini Tuan Song Qi. Dia di sini untuk melindungi keluarga Su. Jika ada sesuatu, Anda bisa berdiskusi dengannya." Petik 2. Paman Zeng tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa Song Qi adalah teman dari masyarakat petinju yang dikenal Suzimo. Suzimo berbalik untuk pergi. Dia telah mencapai pintu mansion ketika Song Qi menyusulnya. "Tuan muda Su, apakah Anda berpikir untuk pergi ke kota tempat tinggal Raja Yan?" Song Qi samar-samar bisa merasakan niat membunuh Suzimo, oleh karena itu dia menanyakan niatnya. Suzimo terus berjalan dan dia tetap diam. Song Qi menyusulnya lagi, berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda Su, saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit penyempurnaan Qi dan Anda sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, itu hanya untuk pertarungan 1 lawan 1. Anda tidak akan dapat mencapai Qi Refinement Warriors ketika Anda dikelilingi oleh pasukan besar. Anda tidak akan memiliki kesempatan." Petik 2. Bahkan jika kamu berhasil membunuh Raja Yan, apakah kamu dapat melarikan diri dari kota yang dijaga ketat di mana Raja Yan tinggal? Ada tentara kota, tentara kekaisaran elit, busur pengepungan dan berbagai alat pembunuh, serta serangan oleh prajurit penyempurnaan Qi. Tidak ada cara bagi prajurit penyempurnaan Qi yang disempurnakan untuk membunuh raja suatu negara, apalagi Anda. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Baiklah, Suzimo tiba-tiba berbalik, wajahnya muram.
Song Qi terkejut. Su Zimo tanpa ekspresi. Misimu adalah untuk melindungi keluarga Su. Jangan khawatirkan aku. Tetapi, Song Qi hendak membujuknya lebih jauh tetapi Su Zimo melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Aku akan meninggalkan saudaraku di tanganmu. Saya berharap bahwa Anda akan dapat merawatnya kembali ke kesehatan. Adapun kekhawatirannya jauh di lubuk hatinya, serahkan padaku. Aku akan menyelesaikannya untuknya. Dengan itu, Su Zimo mengeksekusi Plo Heaven Stride dan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan kekhawatiran Su Hong, dan itu adalah kepala Raja Yan. Su Zimo bergegas di sepanjang jalan di kota Pingyang. Tidak ada apa-apa selain rasa dingin di matanya. Dia bisa merasakan amarah yang membara di dalam dirinya. Itu menyala. Dia hanya bisa memadamkan api dengan darah segar musuhnya. Su Zimo mencapai rumahnya dalam waktu singkat. Dia mendorong pintu terbuka dan berjalan langsung ke ladang kultivasi. Dai Yue masih bermalas-malasan di atas batu hijau di ladang budidaya. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia melirik Su Zimo. Sudah setahun sejak terakhir kali dia melihat Dai Yue. Sepertinya tidak ada yang berubah tentang dia. Dia masih terlihat sangat cantik. Seolah-olah dia tidak menua sama sekali dalam 1 tahun terakhir. Su Zimo telah memikirkan semua jenis adegan di mana dia bertemu dengan Dai Yue setelah 1 tahun. Tapi, dia tidak menyangka akan seperti ini. Aku pergi, Su Zimo menundukkan kepalanya, berbicara dengan lembut. Dia tidak berani melihat Dai Yue. Oh, Dai Yue mengangkat alisnya sedikit. Sekarang aku pergi kali ini, aku mungkin tidak bisa kembali. Mencari kematian, semacam, karena Su Zimo ingin memasuki ibu kota dan membunuh raja negara itu, dia harus menghadapi bukan seorang pria, tetapi seluruh negara, serta beberapa prajurit penyempurnaan Qi dan klan budidaya. Itu adalah klan kultivasi yang memiliki penggarap pendirian yayasan bersama mereka. Su Zimo tidak bermimpi untuk kembali hidup-hidup dari perjalanannya ke negeri Yan. Ini mungkin menjadi perpisahan terakhir bagi mereka berdua. Dai Yue menatap Su Zimo, ada kelembutan di matanya. Meskipun kamu tahu kamu sedang mencari kematian, kamu akan tetap pergi. Su Zimo tetap diam. Dai Yue melanjutkan. Sebenarnya, kamu punya pilihan lain yang lebih baik. Anda dapat memilih untuk berbaring dan terus berkultivasi sampai Anda cukup kuat. Petik 2. Adegan-adegan tampak berkelebat di benak Su Zimo. Seolah-olah itu 16 tahun yang lalu. Dia melihat bagaimana orang tuanya meninggal dengan kematian yang mengerikan di bawah pedang. Dia melihat bagaimana keluarga Su dibantai, dan sungai berubah menjadi darah, mayat-mayat menumpuk menjadi gunung. Dia melihat bagaimana kakak laki-lakinya melindungi dia dan Xiaoning, dan melarikan diri dari kota. Dia menderita tebasan di wajahnya dan itu tidak diketahui meskipun berlumuran darah. Pada akhirnya, tatapan Su Zimo tertuju pada rambut putih saudaranya, wajahnya yang kurus dan kuning, dan matanya yang kosong. Mengapa saya berkultivasi? Su Zimo tiba-tiba berkata, seolah-olah bertanya pada Dai Yue, tapi dia sepertinya juga bergumam pada dirinya sendiri. Saya berkultivasi untuk tidak mengambil barang sambil berbaring. Jika saya ingin melakukannya, saya akan berlutut pada perilaku intimidasi Chang Lang yang disempurnakan 1 tahun yang lalu. Jika saya ingin melakukannya, saya akan memohon belas kasihan ketika Zhou Dingyun datang untuk mengambil hidup saya. Saat berikutnya, Su Zimo tiba-tiba mendongak. Dia bisa merasakan darah melonjak di tubuhnya, matanya merah berdarah. Dia berteriak, karena saya merasa tidak adil, saya akan memastikan untuk mencari keadilan. Jadi bagaimana jika dia adalah raja suatu negara? Jadi bagaimana jika dia memiliki klan kultivasi untuk mendukungnya? Aku akan membunuh sepuas hatiku. Lebih baik melakukan hal-hal dalam skala besar dan spektakuler saat ini daripada mengambil hal-hal berbaring untuk seluruh hidup. Saya berkultivasi dengan sekuat tenaga untuk membalas dendam. Saya berkultivasi karena saya percaya pada mata ganti mata. Bagus. Dai Yue mengangguk. Dalam 1,5 tahun kultivasi, Dai Yue tidak pernah memujinya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata ini datang dari Dai Yue. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Ini menyangkut masa depan dan pencapaian Anda. Dai Yue membuat pernyataan lain yang tidak bisa dipahami Su Zimo. Ada kilau iblis di mata Dai Yue. Setelah itu, ada beberapa sutra di benak Su Zimo. Ini adalah sutra penguatan tulang, ini diambil dari Raja Iblis Kuda Surgawi. Kuda Surgawi itu keras kepala. Itu berpacu tercepat, itu kuat dan tangguh, ada momentum yang kuat dan daya ledak dalam berpacu. Saya akan memberikan 3 gaya lagi kepada Anda. Pemotongan kuda surgawi, penginjakan kuda surgawi, dan kuda surgawi sekilas.
Anda dapat mencoba mencari tahu di sepanjang jalan. Jika Anda dapat memahaminya, Anda mungkin bisa setara dengan prajurit penyempurnaan Ki level 10 yang disempurnakan. Petik 2. Dai Yue melompat turun dari batu hijau dan mulai menunjukkan gerakannya. Suzimo tidak berkedip sama sekali, dia fokus mempelajari tiga gaya. Dia tahu bahwa ini bisa menjadi harapan terakhirnya untuk membunuh Raja Yan dan kembali hidup-hidup. Dai Yue selesai dengan demonstrasi tiga gaya dalam waktu singkat. Dia melihat ke arah Suzimo saat dia berkata, pergilah. Satu kata pengingat, pembudidaya iblis paling baik dalam melewatkan level dan membunuh lawan. Mengingat kemampuan Anda sekarang, meskipun Anda tidak sebagus penggarap pendirian yayasan, jika Anda dapat berada di dekat mereka, Anda masih dapat membunuh mereka secara instan. Suzimo mengangguk. Penggarap pendirian yayasan akan melepaskan energi ledakan ketika mereka menggerakkan pedang terbang. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih fleksibel daripada Ki Refinement Warriors. Mereka mungkin memiliki serangan dan gerakan bertahan lain yang cukup untuk membunuh Suzimo. Tetapi ini tidak berarti bahwa penggarap pendirian yayasan tidak memiliki kelemahan. Meskipun mereka memiliki tubuh yang lebih kuat dari Ki Refinement Warriors, kekuatan fisik mereka masih belum sebanding dengan Suzimo. Jika Suzimo memiliki kesempatan untuk mendekati mereka, dia masih bisa membunuh mereka di tempat. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya sama sulitnya dengan mencapai langit. Suzimo menatap Dai Yue, tidak lagi menyembunyikan keengganannya untuk berpisah dengannya. Dia tersenyum ringan dan berkata, Nona Dai, selamat tinggal. Dai Yue berbalik dengan punggung menghadapnya saat dia melambai padanya. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari ladang kultivasi, melihat ke arah ibu kota negara Yan yang jauh di kejauhan. Dia mengepalkan tinjunya saat dia berkata dengan lembut, Raja Yan, cuci lehermu sampai bersih. Saya datang. Bab 31, pada pertempuran jarak dekat, seorang pria bisa lebih kuat daripada kekuatan gabungan seluruh negara. Suzimo menuju utara dari kota Pingyang, melintasi pegunungan Changlang dan memasuki wilayah negara Yan. Suzimo tidak menunggang kuda di sepanjang jalan. Mengingat kecepatan penuhnya sekarang, tidak ada kuda yang cukup kuat untuk dapat mengejarnya. Cuaca telah berubah menjadi dingin, dan awal musim dingin telah tiba. Tapi Suzimo terbakar panas, awan uap putih naik dari atas kepalanya. Sementara Suzimo bergegas di sepanjang jalan, dia menerapkan sutra penguatan tulang. Kakinya bergantian dalam kecepatan yang luar biasa. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Kuda surgawi sekilas. Gaya di bagian penguatan tulang ini dikenal karena kecepatannya. Claw Heaven Strike digunakan untuk melatih kekuatan di kaki dan setiap langkah datang dengan kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, Divine Steed Fleeting adalah tentang kecepatan. Dengan menguasai dasar bagian body tempering dan bagian transformasi tendon, dan dengan melatih otot dan menggoyangkan tendon, tulang diperkuat melalui pemukulan dan pukulan yang konstan. Jika seseorang mencapai kesuksesan awal di bagian penguatan tulang, begitu orang tersebut mengerahkan kekuatan, akan ada suara tulang yang retak. Ketika orang tersebut mencapai kesuksesan yang fenomenal, semua urat dan tulang akan mengeluarkan suara yang keras. Setelah mengolah bagian penguatan tulang, kekuatan fisik seseorang akan meningkat secara signifikan. Dengan menggunakan gaya Divine Steed, seseorang dapat melakukan perjalanan 500 km sehari, dan 400 km semalam. Tidak ada iblis lain yang bisa menandingi stamina luar biasa seperti ini. Untuk melakukan perjalanan dari kota Pingyang ke negara Yan, prajurit penyempurnaan Ki level 10 yang disempurnakan akan membutuhkan sekitar 10 hari saat bepergian siang dan malam tanpa istirahat. Setelah menguasai Divine Steed Fleeting, Suzimo mampu mencapai negara Yan pada hari ke-8. Sepanjang jalan, Suzimo berjalan dengan kecepatan penuh, secepat angin, terus-menerus menggunakan metode pernapasan dan kedaluarsa bagian penguatan tulang, tidak pernah berhenti selama 1 detik. Ini semua berkat buah api merah yang menyegel sumber esensi yang sangat besar di tubuhnya. Inilah sebabnya Suzimo bisa terus berkultivasi. Suzimo membawa busur kristal sanguin di punggungnya dan pedang bulan dingin di pinggangnya, dan dikenakan saat ia tiba di ibu kota negara Yan. Dia belum memasuki kota tetapi dia tahu bahwa kota itu dijaga ketat. Ada lusinan penjaga lapis baja berdiri di kedua sisi gerbang kota, memeriksa pejalan kaki satu persatu. Suzimo membawa ekspresi santai dan berjalan ke gerbang kota. Salah satu penjaga menghentikan Suzimo, menilai dia. Ada ejekan di matanya, saat dia tersenyum lembut, kamu hanya seorang sarjana yang miskin, mengapa kamu membawa busur dan pedang bersamamu? Menggertak orang. Suzimo mengenakan jubah hijau seperti biasanya. Dia memiliki kulit yang cerah dan fitur yang halus. Dia tidak tampak seperti seseorang yang berlatih seni bela diri.
Itulah mengapa para penjaga merasa aneh bahwa seorang sarjana membawa busur dan pedang bersamanya. Su Zimo tetap tenang, tersenyum, tidak berkomentar. Hei, pria malang itu, ambil pedang di pinggangmu dan biarkan aku melihatnya. Apakah sudah beringsut? Haha, penjaga kota lain yang lebih jauh juga ikut bersenang-senang. Ada perubahan di wajah Su Zimo saat dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke arah Cold Moon Saber. Su Zimo tidak ingin memulai pertarungan di gerbang kota. Begitu dia memulai pembunuhan besar-besaran di sini, semua penjaga kota akan mendatanginya. Prajurit penyempurnaan Ki bahkan mungkin ada di sini juga. Bahkan jika Su Zimo berhasil bertahan dan pergi jauh-jauh ke istana, Raja Yan akan bersembunyi. Tepat ketika tangan Su Zimo bertumpu pada gagang Cold Moon Saber, komandan penjaga yang berdiri di samping melihat pemandangan itu dan tertawa sambil meratapi pasukannya. Sial, kalian hanya tahu cara menggertak seorang sarjana. Hei, sarjana, kamu bisa mengabaikan mereka dan memasuki kota. Su Zimo sedikit santai dan mengangguk ke arah pria itu, sebelum dia memasuki kota. Su Zimo menemukan Sky Tracer Pavilion dan pergi ke tingkat kedua. Dia bermaksud untuk menyimpan Sanguine Crystal Bow dan Cold Moon Saber di tempat ini untuk saat ini. Kedua senjata ini terlalu mencolok. Tidak mungkin baginya untuk membawa mereka ke istana. Dengan lencana harta karun langit, Su Zimo dapat menyimpan barang secara gratis. Manajer Paviliun Harta Karun Langit di negara Yan menghela nafas pelan ketika Su Zimo mengeluarkan lencana harta karun langit miliknya. Dia tersenyum ketika dia bertanya, Tuan Muda, bisakah saya melihat lencana Anda? Su Zimo menyerahkan lencana emas harta karun langit miliknya. Ada ekspresi aneh di wajah manajer ketika dia melihat lencana. Kenapa? Ada yang salah. Su Zimo mengerutkan kening. Manajer Sky Tracer Pavilion segera menggelengkan kepalanya, tersenyum cerah seperti sebelumnya, mengembalikan lencana emas Sky Tracer. Tidak ada masalah. Kapan Anda berniat untuk mengambil barang-barang itu? Jika semuanya berjalan sesuai rencana, itu akan terjadi besok. Dengan itu, Su Zimo berbalik untuk meninggalkan paviliun harta karun langit. Setelah Su Zimo pergi, senyum di manajer Sky Tracer Pavilion menghilang dan dia tampak muram. Manajer, apakah lencana emas harta karun langit palsu? Orang itu bukan prajurit penyempurnaan Ki, namun dia memiliki lencana emas harta karun langit. Dia memang mencurigakan, salah satu pekerja di Sky Tracer Pavilion bertanya. Itu tidak palsu. Ini 100% nyata. Manajer menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Pagi hari berikutnya, para menteri berkumpul di luar istana, siap untuk pergi ke istana untuk melihat Raja Yan. Su Zimo termasuk salah satunya. Setelah mencapai kesuksesan awal di transformasi tendon, Su Zimo mampu mengecilkan dan menggerakkan otot-otot di wajahnya, membuat perubahan pada penampilan wajahnya. Tapi dia tidak bisa mengubah bentuk tubuhnya. Jika dia mencapai kesuksesan fenomenal di Tendons Transformation, dia akan mampu melakukan transformasi lengkap, mengubah bentuk tubuhnya. Jika dia bisa mencapai kesuksesan fenomenal di penguatan tulang, dia bahkan akan bisa mengecilkan dan memperbesar tulangnya, mengubah tinggi badannya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tadi malam, Su Zimo membuat seorang pejabat sipil bernama Sangguan Yue pingsan, dan menggantikannya untuk menghadiri sesi pagi hari ini. Saudara Sangguan, saya belum melihat Anda selama beberapa hari dan Anda tampaknya telah tumbuh lebih tinggi. Seorang pria di sebelahnya datang untuk mengobrol dengannya. Su Zimo tetap diam, tidak bereaksi terhadap kata-katanya. Seseorang pasti akan kehilangan lidah jika dia berbicara terlalu banyak. Selain itu, Su Zimo mungkin telah mengubah penampilan wajahnya, tetapi dia tidak dapat memiliki suara yang sama dengan Sangguan Yue. Melihat Su Zimo tidak membalasnya, orang itu berbalik dengan malu setelah mengundang penghinaan. Dia tidak lagi mengobrol dengan Su Zimo. Dentang, 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 menara lonceng berbunyi. Semua pejabat sipil dan bela diri merapikan penampilan mereka dan berjalan dalam dua baris menuju istana. Seorang lelaki tua berusia 50-an hingga 60-an, dengan mahkota di kepalanya dan jubah naga duduk di tengah istana, bertengger tinggi. Tatapannya berapi-api, tampak megah dan menakjubkan dari duduk di atas tahta selama bertahun-tahun. Ini adalah Raja Yan. Ada 4 prajurit penyempurnaan Ki dalam jubah Tao di kedua sisi Raja Yan. Mereka tampak santai, seolah-olah mereka sedang beristirahat sejenak. Pejabat sipil dan militer memasuki istana, berlutut di depan raja dan berteriak dengan suara keras, semua memuji raja. Suara ini bergema di istana, itu keras dan kuat. Hehe, Zhao Qian. Sementara para pejabat menyapa raja, seseorang mencibir di antara kerumunan. Itu sangat menggelegar. Zhao Qian adalah nama Raja Yan.
Siapa yang berani memanggil raja dengan nama mereka di depan raja sendiri? Semua pejabat terkejut, melihat ke arah suara. Seorang pria terlihat berjalan keluar dari kerumunan. Dia melepas jubah resminya, memperlihatkan jubah hijau di dalamnya. Sangguan Yue, kamu pasti gila. Beraninya kamu menyinggung raja. Petik 2. Salah satu pejabat bela diri menggeram, tetapi dia memperhatikan bahwa penampilan wajah pria berjubah hijau itu mengalami perubahan yang aneh. Dia berubah menjadi orang lain dalam sekejap mata. Ini, semua pejabat berpikir bahwa mereka melihat sesuatu. Mereka menggosok mata mereka dan melebarkan mata mereka untuk melihat lebih dekat. Dia bukan Sangguan Yue. 4 prajurit penyempurnaan Qi yang duduk di sebelah Raja Yan mengerutkan kening, menyapu pandangan mereka ke arah Suzimo. Mereka mencibir ketika mereka menemukan bahwa pria itu tidak memiliki Qi roh. Bagi mereka, mengubah penampilan wajah hanyalah trik kecil. Raja Yan tetap tenang selama ini. Tatapannya cepat dan tajam. Dia menatap Suzimo, berbicara dengan suara dingin. Kamu siapa? Apakah kamu tidak mengenali saya? Suzimo tersenyum dan bertanya, apakah kamu masih ingat Sumu? Set, ada keributan di dalam para pejabat. Nama ini adalah tabu di negara Yan. Tidak ada yang berani membicarakannya di depan Raja Yan. Raja Yan menyipitkan matanya dan melihat Suzimo lebih dekat. Raja Yan mengangkat kepalanya dan tertawa setelah beberapa lama. Hahaha, apakah kamu putranya? Iya, Suzimo tersenyum dan mengangguk. Su Hong adalah kakak laki-lakiku. Oh, Raja Yan mengangkat alisnya dan mengejeknya, apa niatmu datang ke istanaku? Suzimo berkata dengan lembut, aku di sini untuk membunuhmu. Hehe, haha, semua pejabat tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, Suzimo, cendekiawan yang lemah itu seperti orang bodoh yang berbicara omong kosong. Raja Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia mengangguk, ini menarik, sangat menarik. Suzimo pernah memberitahu Paman Zeng bahwa dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Raja Yan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Terlepas dari apakah itu pembunuhan terselubung atau pembunuhan, bagi Suzimo, itu tidak cukup untuk meredakan amarahnya dan ketidakadilan yang dilakukan pada keluarganya. Itu akan membiarkan Raja Yan pergi terlalu mudah. Suzimo harus membunuh Raja Yan dan dia akan melakukannya secara terbuka, di depan semua pejabat. Suzimo ingin Raja Yan dan seluruh dunia tahu bahwa keturunan Sumu yang membunuh Raja Yan. Hanya melalui cara ini dia bisa merasakan kesenangan sekecil apapun dan meredakan amarah dan kebenciannya. Raja Yan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit emosional. Saya tidak menyangka bahwa kedua putra Sumu akan sangat berbeda. Su Hong menanggungnya selama 16 tahun dan merencanakan pembunuhan selama bertahun-tahun. Dia hanya berani melakukan penyergapan dan membunuhku. Beraninya kamu dengan kurang ajar datang ke istanaku dan mengancam akan membunuhku. Beraninya kamu dan atas dasar apa? Raja Yan mencibir. Bagi saya, Su Hong dianggap agak mampu. Dan kau, hehe, kamu hanyalah seorang pria bodoh yang berani, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan dan kebijaksanaan. Petik 2. Pria yang tidak tahu apa-apa. Suzimo tersenyum, mengangkat kepalanya saat dia bertanya, Zhao Qian, pernahkah kamu mendengar perkataan ini? Begitu orang bodoh itu marah, dia akan menyebabkan pertumpahan darah dalam 5 langkah. Pada pertempuran jarak dekat, seorang pria bisa menjadi lebih kuat daripada kekuatan gabungan seluruh negara. Dengan itu, ada kilau terang di mata Suzimo. Dia memancarkan aura dingin dan membunuh yang menusuk. Suhu aula utama sepertinya turun tiba-tiba. Babak 32, bunuh raja, tidak baik. Prajurit penyempurnaan Qi yang duduk di kedua sisi Raja Yan tiba-tiba berdiri. Raut wajah mereka sangat berubah. Itu sangat berbahaya. Tiba-tiba, sarjana yang tampaknya lemah dan lemah ini telah berubah menjadi orang yang berbeda. Aura yang dia pancarkan membuat keempat prajurit penyempurnaan Qi dilanda teror. Itu sudah terjadi pada pejuang penyempurnaan Qi, apalagi orang-orang lainnya di aula utama. Beberapa pejabat sipil sangat ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah, lumpuh dan mati rasa. Bang! Kedua kaki Suzimo mendarat di lantai dan mengeluarkan bunyi yang memekakkan telinga. Lantai diletakkan dengan batu bata emas terbelah karena benturan, menyebabkan retakan panjang dan besar muncul di atasnya. Di bawah retakan itu seperti neraka yang gelap dan seram yang memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Seluruh istana bergetar hebat. Debu jatuh. Langit dan tanah tampaknya berada di ambang kehancuran dan suasananya benar-benar menakutkan. Jika seseorang tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tidak ada yang berani percaya bahwa pemandangan di depan mereka disebabkan oleh satu orang. Suzimo sudah menghilang dari tempat sebelumnya. Sosoknya melesat ke depan seperti kuda surgawi dan buas.
Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Raja Yan. Cepat, itu terlalu cepat. Tempat sebelumnya Su Zimo berdiri setidaknya 10 kaki dari Raja Yan. Namun, semua orang hanya merasakan mata mereka kabur sesaat sebelum Su Zimo muncul hanya satu siku dari Raja Yan. Pada saat ini, 4 prajurit penyempurnaan Ki di samping Raja Yan baru saja mencari senjata roh mereka dari tas penyimpanan mereka. Waktu reaksi kedua belah pihak berada pada level yang sama sekali berbeda. Baru pada saat inilah semua orang di aula utama akhirnya mengerti kata-kata Su Zimo sebelumnya. Meskipun dia berjarak 10 kaki dari Raja Yan. Bagi Su Zimo, itu hanya dianggap panjang siku. Pada jarak sedekat itu, seseorang tidak akan bisa mengalahkan orang biasa bahkan ketika dia mendapat bantuan dari seluruh negeri. Kakakmu, apa yang sedang kamu lakukan? Raja Yan sangat ketakutan sehingga hati dan empedunya hampir pecah. Takut kehabisan akal, matanya dipenuhi kengerian dan dia mundur secara naluriah. Ekspresi Su Zimo dingin dan dingin. Dia dengan mudah melemparkan mahkota ke kepala Raja Yan. Rambut yang terakhir jatuh di seluruh wajahnya, membuatnya terlihat berantakan dan malu. Su Zimo melangkah maju, mengulurkan telapak tangannya, menjambak rambut Raja Yan dan mengangkatnya. Ah! Raja Yan berteriak ketika dia merasakan sakit parah yang berasal dari kulit kepalanya. Butir-butir keringat terlihat di dahinya dan anggota tubuhnya menjadi dingin. Manusia, beraninya kamu, lepaskan Raja Yan dengan cepat. Kalau tidak, kamu pasti akan menghadapi kematian. 2 dari 4 prajurit penyempurnaan Ki mengendalikan pedang terbang. Yang lain mengarahkan pedang panjang. Yang tersisa adalah mengendalikan Rowlet dengan ujung yang tajam. Dari 4 senjata roh, hanya Rowlet yang memiliki pola roh dan merupakan senjata roh tingkat rendah. 3 senjata lainnya yang tergantung di udara adalah senjata roh semu. Mereka ditujukan pada titik-titik vital di tubuh Su Zimo dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Su Zimo tidak tampak terganggu. Dia menyeret rambut Raja Yan dan mundur beberapa langkah. Dia menggunakan pegangan backhandnya untuk mengambil pedang panjang yang ditempatkan secara horizontal di rak di belakangnya. Dentang. Suara pisau tajam yang terhunus bergema di seluruh aula utama. Suara-suara yang tersisa begitu menyeramkan sehingga membuat tulang punggung merinding. Su Zimo menempatkan pedang panjang di leher Raja Yan secara horizontal. Raja Yan bisa merasakan dinginnya pedang tajam itu. Tak lama kemudian, dia merinding di sekujur tubuhnya. Nama saya Su Zimo. Ingat saya. Suara Su Zimo terdengar di telinganya. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam emosi Su Zimo. Namun, Raja Yan merasa sangat gugup. Su Zimo, apakah kamu tahu bahwa tentara kekaisaran dan pengawal kerajaan berjumlah lebih dari 150.000 orang? Ditambah dengan klan kultivasi abadi di belakangku, kamu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika kamu bisa terbang. Petik 2. Bagaimanapun juga, Raja Yan adalah penguasa sebuah negara. Ketika hidupnya dipertaruhkan, dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya, dengan paksa menekan ketakutannya dan berkata sambil menggertakkan giginya, mengapa saya tidak membuat kesepakatan dengan Anda? Hehe, Su Zimo tertawa. Mendengar suara tawa ini, hati Raja Yan berangsur-angsur tenggelam ke dasar lembah. Dia bisa merasakan bahwa Su Zimo sangat ingin membunuhnya. Swoosh! Pada saat ini, Raja Yan bisa mendengar suara senjata bergerak di udara dengan kecepatan kilat. Prajurit penyempurnaan Ki mengambil tindakan. Raja Yan bersukacita di dalam hatinya. Selama Ki Refinement Warrior bisa membunuh Su Zimo dengan satu tebasan pedang, dia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Prajurit penyempurnaan Ki yang bergerak berdiri di belakang Su Zimo. Jarak antara keduanya terlalu dekat. Dia kurang dari 10 kaki jauhnya. Pedang terbang itu menusuk ke arah titik buta pandangan Su Zimo. Itu mendekati bagian belakang otak Su Zimo seperti kilatan cahaya pada saat itu juga. Mata 3 prajurit penyempurnaan Ki lainnya menyala. Sepertinya pedang terbang itu akan menusuk bagian belakang otak Su Zimo. Seolah-olah mata tumbuh di punggungnya dan tanpa menoleh, Su Zimo tiba-tiba mengayunkan tangannya ke belakang kepalanya dan membungkus pedang terbang itu dengan lembut, sepertinya tidak menggunakan banyak kekuatan. Ekspresi prajurit penyempurnaan Ki yang menyerang berubah. Dia menemukan bahwa dia benar-benar kehilangan kendali atas pedang terbang. Prajurit penyempurnaan Ki telah melukai Ki rohnya sendiri di sekitar pedang terbang untuk mengendalikan senjatanya. Dia bisa mengarahkan pedang dengan tangannya untuk tujuan menyerang atau bertahan. Namun, seberapa kuat saber berlidah sapi itu? Di bawah bungkusnya, Ki roh dari pedang terbang menghilang seketika. Su Zimo membalik tangannya dan membuang pedangnya. Pedang terbang itu menembus dada Ki Refinement Warrior dan mengeluarkan seberkas darah. Tanpa hambatan, itu menembus dinding aula utama dengan kejam, bilahnya bergetar tanpa henti.
Seluruh proses tampak lambat ketika diriwayatkan tetapi terjadi sangat cepat. Dari saat prajurit penyempurnaan Ki mengambil tindakan ke titik di mana pedang menembus tubuhnya, butuh waktu kurang dari 1 detik untuk menarik napas. Ekspresi pria ini bingung, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kehilangan fokus saat dia mendarat di lantai dengan bunyi gedebuk. Set, 3 prajurit penyempurnaan Ki yang tersisa tersentak dan mundur beberapa langkah secara naluriah. Mereka berusaha menjauhkan diri dari Su Zimo. Jika pedang sebelumnya dari Su Zimo dilemparkan ke arah salah satu dari mereka, tidak ada dari mereka yang bisa menghindarinya. Kecepatan pedang itu benar-benar di luar waktu respon mereka. Buru-buru, pergi dan beritahu kakak senior Liu untuk bala bantuan. Petik 2. Salah satu dari 3 prajurit penyempurnaan Ki tampak ketakutan. Dia berlari menuju bagian belakang aula utama dan menghilang dalam sekejap mata. Bagi Raja Yan, beberapa saat nafas ini terasa seperti 100 tahun lamanya. Mereka telah gagal, bahkan pejuang penyempurnaan Ki gagal ketika mereka mengambil tindakan. Selama ini, pedang panjang di leher Raja Yan tidak pernah meninggalkannya sedikitpun. Su Zimo menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik ke telinga Raja Yan, "Zhao Qian, tahukah kamu bahwa, saat aku melangkah ke istana, kamu sudah menjadi orang mati. Jika saya mengatakan bahwa saya akan membunuh Anda, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda bahkan ketika Anda mencari penyelamat tinggi dan rendah." Ada keheningan di aula utama yang luas dan luas. Tampaknya, semua orang telah terpana oleh aura individu dan membuat mereka bungkam karena ketakutan. Suara Su Zimo tidak keras. Itu ringan dan tenang, seolah-olah dia sedang mengobrol dengan Raja Yan. Namun, di balik suara ini, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang membuat hati seseorang bergidik. Raja Yan menggigil ketakutan. Giginya bergemeletuk keras tanpa henti. "Zhao Qian, kamu tidak perlu takut. Itu hanya satu garis miring. Tidak akan ada rasa sakit." Tatapan Su Zimo sedingin es. Dia mengatakan kata demi kata, "Aku akan mengirimmu ke jalan untuk meminta maaf kepada orang tuaku." Kepala besar Raja Yan telah dipotong oleh Su Zimo dalam satu tebasan. Dia memegangnya di tangannya. Bahkan setelah kematiannya, mata Raja Yan terbuka lebar dan penuh dengan kengerian. Faktanya, sebelum tebasan, Raja Yan sudah mati ketakutan. Dia ketakutan sampai mati ketika dia masih hidup. Langkah kaki berturut-turut bisa terdengar dari luar istana. Tentara kekaisaran kerajaan Yan sudah bergegas ke sini. Su Zimo mengikat kepala Raja Yan di pinggangnya dan mengamati sekeliling. Menggoyangkan pedang panjang di tangannya dan memancarkan aura pembunuh, dia berkata dengan dingin, "Raja Yan sudah mati. Siapapun yang menghentikan saya tidak akan selamat." Petik 2. Bab 33, Penindasan kuat saat Su Zimo memenggal Raja Yan, ratusan pejabat sipil dan militer di aula utama panik dan bingung harus berbuat apa. Beberapa pingsan di tempat dengan mata berputar ke belakang, sementara beberapa melarikan diri keluar bahkan tanpa berbalik. Di antara kerumunan yang melarikan diri, ada sinar gembira di mata salah satu pejabat bela diri meskipun ekspresinya ketakutan. Ketika orang ini berlari ke sudut di luar istana, seorang prajurit yang tampak biasa di dekatnya segera bergabung dengannya. Orang itu berkata dengan suara rendah, "Cepat tinggalkan istana dan kirim pos merpati ke Tuan Kota Luo. Katakan padanya bahwa Raja Yan sudah mati dan peristiwa penting itu bisa terwujud." Pesanan diterima. Prajurit itu mempercepat langkahnya dan meninggalkan istana. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke kerumunan. Di aula utama, Su Zimo memegang pedang panjang dengan tangan kanannya. Dengan kepala Raja Yan tergantung di pinggangnya, dia ingin berlari keluar tapi tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya, "Siapa kamu? Beraninya kau datang ke istana dan bersikap begitu kejam." Su Zimo melihat ke belakang. Baik Su Zimo dan orang yang berbicara itu terdiam sejenak. Orang yang berbicara memiliki wajah kurus dan dia mengenakan jubah yang lebar dan panjang. Lengan kirinya tampak kosong. Dia adalah pria bertangan satu. Orang ini tidak lain adalah prajurit penyempurnaan Ki level 8 dari klan Joyful yang lolos dari kematian tipis ketika Su Zimo melumpuhkan salah satu tangannya di pegunungan Changlang. "Itu kamu." Prajurit penyempurnaan Ki satu tangan mengenali Su Zimo dalam sekali pandang. Ketakutan di matanya langsung berubah menjadi ketakutan dan kepanikan. Meski kondisi lukanya sudah stabil, dia sering terbangun oleh mimpi buruk dalam beberapa malam terakhir. Pria liar di pegunungan Changlang itu bahkan lebih menakutkan dan biadab daripada binatang roh. Dia seperti mimpi buruk yang berulang yang tidak akan hilang. Su Zimo tertawa. Dengan tatapan seram, dia berkata dengan cara yang menakutkan, "Jadi, kamu adalah orangnya. Kalian semua, hentikan dia. Saya akan mengirim pesan ke klan." Petik 2.
Prajurit penyempurnaan Ki dengan satu tangan bisa merasakan niat membunuh Suzimo. Dia tidak berpikir untuk melawan sama sekali. Setelah berteriak, dia benar-benar melarikan diri ke arah dari mana dia berasal dari atas pedang terbangnya. Prajurit penyempurnaan Ki dengan satu tangan sangat jelas dari kelemahan Suzimo. Jika dia ingin melarikan diri dari cengkeraman Suzimo, dia harus menggunakan Sword Kinesis Flight. Langit-langit di istana memiliki ketinggian tertentu dan dia khawatir dia tidak akan bisa meninggalkan jangkauan serangan Suzimo. Selama dia melarikan diri keluar ke langit dan laut yang tak terbatas, dia kemudian bisa bertahan. Suzimo menyelipkan solnya dan berlari ke depan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan salah satu prajurit penyempurnaan Ki. Dia mengangkat tangannya dan memberikan pukulan. Bang! Saat pria ini mengeluarkan senjata rohnya, kepalanya meledak karena pukulan Suzimo dan dia mati di tempat. Setelah dia tercerahkan tentang Divine State Fleeting, kecepatan Suzimo meningkat lebih jauh dan dia bisa mendekat dengan lebih mudah. Begitu Suzimo mendekati prajurit penyempurnaan Ki, itu berarti kematian yang terakhir sudah dekat. Satu-satunya prajurit penyempurnaan Ki level 8 di aula utama mengarahkan senjata roh kelas rendah ke arah Suzimo. Ada kilatan cahaya pada senjata roh Rowlet. Pola semangat bersinar, kekuatan dan kecepatan senjata roh meningkat pesat. Tanpa melihatnya, Suzimo mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang panjangnya. Jepret, pedang panjang patah dan kecepatan Rowlet berkurang drastis karena benturan yang besar dan menakjubkan. Suzimo mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di atas Rowlet dengan lembut. Bungkus dan getarkan, Rowlet sudah jatuh ke tangannya. Sejak awal, Suzimo tidak pernah berhenti. Dia menabrak lengan prajurit penyempurnaan Ki lainnya, mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Bang! Pria ini langsung terlempar. Di udara, tubuhnya tiba-tiba meledak dan hancur. Lengan dan kaki yang patah beterbangan dan darah serta daging berceceran di mana-mana. Dalam beberapa saat, Suzimo telah melepaskan diri dari pengepungan beberapa prajurit penyempurnaan Ki dan berlari menuju prajurit penyempurnaan Ki yang berlengan satu. Prajurit penyempurnaan Ki satu tangan melarikan diri dengan sangat cepat. Saat dia terbang dengan pedang, dia dengan marah menuliskan sesuatu. Tidak pasti apa yang dia tulis. Saat prajurit penyempurnaan Ki satu tangan melarikan diri dari istana, dia melemparkan benda itu di tangannya ke arah langit. Suzimo memperhatikan dengan cermat. Ada seekor bangau kertas putih seukuran telapak tangan di udara. Itu bersinar dengan cahaya roh. Setelah mengepakkan sayapnya beberapa kali, ia terbang ke kejauhan dan menghilang dalam sekejap mata. Suzimo samar-samar menebak bahwa bangau kertas putih ini adalah jimat dunia kultivasi. Itu adalah alat komunikasi. Meskipun dia menyadari hal ini, Suzimo tidak bisa menghentikannya. Kecepatan pedang kinesis penerbangan dari prajurit penyempurnaan Ki satu tangan tidak secepat Suzimo. Dengan penundaan itu, Suzimo hampir tertangkap bersamanya. Pria ini ketakutan. Dia dengan merajalela mengedarkan ki roh ke pedang terbangnya. Pedang terbang itu naik dan melesat lebih tinggi di langit. Kamu beruntung telah melarikan diri terakhir kali. Hari ini, kamu akan tinggal di sini. Saat melihat Ki Refinement Warrior akan berlari ke langit, Suzimo berteriak dan melemparkan rolet yang dia ambil secara sepintas. Oh! Rolet berubah menjadi kilatan cahaya, menerobos langit yang kosong, mengeluarkan suara yang intens dan menakutkan saat angin menderu. Meskipun satu berada di langit dan yang lainnya di tanah, mereka tidak terlalu jauh dari satu sama lain. Prajurit penyempurnaan Ki satu tangan ingin menghindarinya tetapi sudah terlambat. Dalam sepersekian detik itu, prajurit penyempurnaan Ki satu tangan mengertakkan gigi. Mengabaikan apakah dia akan jatuh, dia mengendalikan pedang terbang di kakinya, ingin memblokir Rowlet yang ditembakkan. Dentang, percikan terbang kemana-mana saat pedang dan Rowlet saling bertabrakan. Ekspresi prajurit penyempurnaan Ki satu tangan tiba-tiba berubah. Spirit Ki pada pedang terbangnya benar-benar menghilang seketika. Pedang terbang itu kehilangan kendali atas dampak tabrakan dan berbalik ke arahnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Puff! Seluruh pedang terbang menembus perut prajurit penyempurnaan Ki satu tangan. Itu adalah garis hidup prajurit penyempurnaan Ki dan lautan Ki. Laut Ki yang rusak berarti bahwa lebih dari 10 tahun kultivasinya dari upaya yang melelahkan telah sia-sia. Prajurit pemurnian Ki satu tangan jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di lantai. Debu beterbangan dan suara patah tulang berturut-turut bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Tampak pucat pasi dan darah berbusa dari mulutnya, prajurit penyempurnaan Ki dengan satu tangan melihat Suzimo berjalan ke arahnya. Kebencian dan kebencian yang tak ada habisnya melintas di matanya. Dengan ekspresi ganas, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu sudah selesai. Saya baru saja memberitahu klan.
Tidak lama kemudian, penggarap pendirian yayasan akan bergegas untuk membunuhmu. Anda akan datang untuk menemani saya segera. Hahaha. Oh, Suzimo mengangkat alisnya dan berkata, jadi, tidak ada penggarap yayasan di ibu kota. Petugas penyempurnaan Ki satu tangan tercengang. Terima kasih untuk informasi. Sepertinya aku, Suzimo, belum ditakdirkan untuk mati. Bahkan ibu kota negara Yan tidak bisa menghentikanku. Ekspresi Suzimo dingin dan menyendiri. Dia melangkah maju dan menginjak-injak tengkorak prajurit penyempurnaan Ki satu tangan, menghancurkannya. Dia mengambil tas penyimpanan pria ini dan menyimpannya di lengannya sebelum berlari keluar. Jika ada penggarap pendirian yayasan di ibu kota, ditambah dengan petugas penyempurnaan Ki lainnya, penjaga kota, dan tentara kekaisaran, akan sangat sulit bagi Suzimo untuk meninggalkan ibu kota. Ini karena ada kesenjangan besar dari satu ranah antara penggarap pendirian yayasan dan prajurit penyempurnaan Ki. Ini adalah lompatan besar dalam kualitas, dan kekuatan kuat yang meletus oleh penggarap pendirian yayasan sudah cukup untuk membunuh Suzimo. Di sisi lain, tanpa penggarap pendirian yayasan, bahkan prajurit penyempurnaan Ki level 10 akan menjadi ancaman kecil bagi Suzimo. Aku harus keluar secepat mungkin. Suzimo berkata pada dirinya sendiri dengan tenang. Jika dia berlama-lama di ibu kota, dia akhirnya akan mendaratkan dirinya dalam pertempuran yang sulit ketika penggarap pendirian yayasan dari klan Joyful tiba. Akan sulit baginya untuk menghindari kematian saat itu. Tentara Kekaisaran Raja Yan membentuk barisan besar, memegang tombak saat mereka berlari ke depan tanpa rasa takut. Sekilas, mereka tidak bisa ditembus. Membunuh, membunuh, membunuh. Ratusan dan ribuan tentara kekaisaran berteriak dengan marah bersama-sama. Suara itu memekakkan telinga. Aura besar dan kuat menyelimuti seluruh tempat, membanting ke arah Suzimo seolah ingin menenggelamkannya. Tentara kekaisaran benar-benar setia kepada Raja Yan. Mereka tegas dan bertekad. Meskipun Suzimo begitu kuat sehingga dia bisa membunuh prajurit penyempurnaan Ki, tentara kekaisaran tidak kenal takut dan tidak mundur. Setiap anggota tentara kekaisaran memiliki tatapan setajam pedang. Membawa ekspresi dingin, mereka memiliki niat membunuh yang kuat. Jemaat ratusan dan ribuan tentara kekaisaran meletuskan tekad yang kuat dan tak tergoyahkan yang mencengangkan pikiran dan hati. Ini adalah kekuatan sebuah negara. Diselubungi oleh aura besar dan kekuatan kemauan yang menakutkan, bahkan prajurit penyempurnaan Ki yang datang akan lama ketakutan dan menjadi pengecut sebelum bertarung. Namun, ekspresi Suzimo tetap tidak berubah. Sebaliknya, kecemerlangan di matanya meningkat. Suzimo menarik napas panjang dan dalam dan mengedarkan sutra hati Anaconda Eclipse. Dadanya membuncit dan terangkat, seolah ingin melahap matahari dan bulan. Berhenti sejenak, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Ah! Suzimo berteriak panjang. Aliran energi yang sangat besar keluar dari mulut Suzimo. Suaranya menggelegar dan bernada tinggi, menembus emas dan batu pecah, dan menyelubungi teriakan ratusan ribu tentara kekaisaran secara instan. Banyak anggota tentara kekaisaran mengungkapkan ekspresi sedih. Senjata di tangan mereka jatuh dan mereka menutupi telinga mereka dengan kedua tangan. Di pegunungan Changlang, Suzimo secara pribadi menyaksikan roh iblis mengaum keras dan menghancurkan tubuh binatang roh kecil dan lemah dengan kekuatan itu. Meskipun teriakannya tidak begitu mematikan, itu masih mencengangkan dan kuat. Bagaimana orang biasa bisa menahannya? Ledakan. Suzimo melangkah keluar, menyebabkan tanah bergetar, batu bata hitam terbelah dan batu pasir beterbangan. Raja Yan sudah mati. Siapa yang berani menghentikanku? Pada saat ini, seolah-olah Suzimo telah dirasuki oleh iblis kuno yang kuat. Aura pembunuh menyesakkan, sepertinya ingin menghancurkan seluruh dunia. Itu menundukkan aura ratusan dan ribuan pasukan tentara kekaisaran hampir seketika. Banyak prajurit di tentara kekaisaran menjadi pucat pasi dengan ekspresi bingung. Mereka benar-benar jatuh ke tanah dengan kaki goyah. Tentara kekaisaran berada dalam kekacauan. Aura kuat dan kuat yang dikumpulkan sebelumnya tersapu segera, mengungkapkan tanda-tanda kekalahan yang samar. Pada saat ini, Suzimo tertawa keras. Dia menatap semua orang dari sudut matanya dengan jijik. Aura itu menjulang. Orang biasa di mata Raja Yan menindas kekuatan suatu negara. Bab 34, Pertempuran intens di ibu kota tentara kekaisaran mengalami kemunduran besar. Suzimo bahkan tidak bergerak untuk menyerang. Dia hanya berlari dengan liar di tengah gerombolan tentara dengan ploh Heaven Stride. Dalam 10 menit, dia sudah memaksa keluar. Bang, bang, bang. Daerah yang telah dilewati Suzimo berada dalam kekacauan besar. Ada ratusan ribu tentara kekaisaran yang mencoba menahannya. Namun, dia tampaknya berada di wilayah tak bertuan dan tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Suzimo mengedarkan body petrification.
Otot-otot di seluruh tubuhnya menegang sampai sekeras batu dan kemampuan bertahannya meningkat pesat. Ketika tentara kekaisaran menusuk Suzimo dengan tombak emas di tangan mereka, tombak itu akan terlepas atau patah di tempat. Mereka tidak bisa menyakiti Suzimo sama sekali. Tidak lama kemudian, Suzimo sudah berlari keluar dari istana. Pada saat ini, Suzimo merasakan bahaya besar di hatinya. Ketika dia berlari, dia tiba-tiba melakukan gerakan menghindar dan menurunkan tubuhnya seperti anakonda yang merayap dekat dengan tanah. Swoosh! Seberkas cahaya pedang yang dingin melesat di atas kepala Suzimo. Itu adalah prajurit penyempurnaan Ki. Suzimo bangkit. Dia berlari secara diagonal ke arah dari mana pedang itu berasal seperti banteng liar, melemparkan banyak tentara kekaisaran ke samping. Prajurit penyempurnaan Ki yang bersembunyi di antara kerumunan melihat pedang terbangnya tidak menghasilkan apa-apa. Tepat ketika dia mencoba mengarahkan pedang terbang itu, sebelum dia bahkan bisa memulihkan kesadarannya, dia menemukan bahwa semua tentara kekaisaran di depan yang menghalangi dia dari pandangan telah jatuh ke tanah. Suzimo yang berlumuran darah sudah mendekatinya. Sudah terlambat bagi orang ini untuk menghindar. Bang! Suzimo dengan santai meninjunya dan yang terakhir terlempar. Mata prajurit penyempurnaan Ki ini telah kehilangan fokus. Dadanya runtuh, tulangnya hancur dan menembus paru-parunya. Sebelum tubuhnya menyentuh tanah, dia sudah berhenti bernapas. Dengan kekuatan yang keluar dari tubuh Suzimo, bahkan jika dia tidak melakukan gerakan apapun, Ki Refinement Warrior tidak akan mampu menahan satu pun pukulan atau tendangan biasa darinya juga. Pada saat ini, ibu kota berada dalam kekacauan besar. Semakin banyak prajurit penyempurnaan Ki berkumpul saat mereka bergegas dari berbagai tempat di seluruh kota. Selama waktu ini, sudah ada sekitar 10 dari mereka yang melakukan tindakan permusuhan terhadap Suzimo. Awalnya, prajurit penyempurnaan Ki ini bersembunyi di antara tentara kekaisaran dan penjaga sambil mengarahkan pedang terbang untuk menyerang Suzimo. Namun, setelah Suzimo membunuh beberapa dari mereka, prajurit penyempurnaan Ki yang tersisa merasa takut. Mereka menyadari bahwa Suzimo dapat menemukan mereka bahkan jika mereka bersembunyi di antara orang banyak. Tentara kekaisaran dan penjaga kota tidak bisa menghentikan Suzimo sama sekali. Satu demi satu, banyak prajurit penyempurnaan Ki naik ke udara, mengepung dan menyerang Suzimo. Meskipun ini akan menguras Ki semangat mereka lebih cepat, Suzimo tidak bisa menjadi ancaman bagi mereka saat itu. Situasi terburuk telah terjadi. Dalam keadaan seperti itu di mana lusinan prajurit penyempurnaan Ki terus-menerus menyerangnya, Suzimo masih bisa mengedarkan pembatuan tubuh untuk menahan serangan dari prajurit penyempurnaan Ki tingkat rendah. Namun, Suzimo harus menghindari serangan dari prajurit penyempurnaan Ki level 9 dan sempurna ketika mereka menghunus senjata roh kelas rendah mereka. Bagian tersulit adalah Suzimo tidak punya cara untuk membalas. Selain itu, kecepatan Suzimo pasti akan berkurang jika dia hanya mengandalkan persepsi rohnya untuk menghindari serangan Ki Refinement Warrior. Ditambah dengan pelecehan terus-menerus oleh tentara kekaisaran dan penjaga yang mengelilinginya, Suzimo sangat mungkin kehilangan nyawanya di ibu kota. Semuanya, tidak perlu panik. Anak ini tidak bisa meninggalkan tempat itu. Selama kita dengan suara bulat bergabung dan menahannya di ibu kota, penggarap pendirian yayasan dari klan Joyful saya akan segera tiba. Petik 2. Di udara, seorang prajurit penyempurnaan Ki yang disempurnakan berkata dengan keras. Pada saat ini, Suzimo tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada orang itu. Dia memiliki tatapan aneh di matanya. Hati orang ini membeku. Dia terbang dengan pedang terbang dan dengan cepat mundur sehingga dia bisa menjauhkan diri dari Suzimo. Hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa Suzimo datang jauh-jauh ke istana dari sudut yang tidak mencolok dan bukan dari gerbang utama ibu kota. Disitulah paviliun harta karun langit berada. Suzimo bergegas keluar dari jebakan tentara kekaisaran dan menuju ke dinding di depannya. Astaga, saat Suzimo menabrak dinding, dinding itu tiba-tiba berubah menjadi tirai air yang berkilauan dan sosok Suzimo menghilang dari pandangan. Banyak anggota tentara kekaisaran tercengang di tempat. Beberapa orang tidak percaya. Mereka membanting tengkorak mereka di atasnya tetapi akhirnya jatuh ke tanah dengan kepala pecah dan berdarah. Prajurit penyempurnaan Ki di udara tengah mengerutkan alisnya dengan erat. Tentu saja, mereka sadar bahwa tempat itu adalah paviliun harta karun langit. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Suzimo bisa masuk dan keluar dari paviliun harta karun langit sesuai keinginannya, meskipun dia bukan prajurit penyempurnaan Ki. Ini membuktikan bahwa dia memiliki lencana harta karun langit. Kakak senior Li, apa yang harus kita lakukan? Salah satu prajurit penyempurnaan Ki bertanya dengan suara rendah. Paviliun harta karun langit adalah rumah perdagangan terbesar di dinasti Zhou besar dan memiliki status superior.
Membunuh dan berkelahi dilarang di premis. Pernah ada situasi di mana penggarap pendirian yayasan menimbulkan masalah di paviliun harta karun langit dan akhirnya terbunuh di tempat. Ada desas-desus di dinasti Zhou besar bahwa dukungan paviliun harta karun langit adalah raja dari dinasti Zhou besar. Tidak peduli seberapa berani prajurit penyempurnaan Qi ini, mereka tidak berani memasuki tempat untuk menangkap orang. Siapa takut? Orang ini tidak selalu bisa bersembunyi di dalam. Dia harus keluar cepat atau lambat. Ketika para tetua klan bergegas ke sini dan berkomunikasi dengan Skytracer Pavilion, saya tidak percaya bahwa Skytracer Pavilion akan membahayakan hubungan mereka dengan Joyful Clan demi satu manusia. Petik 2. Di lantai 2 Pavilion Harta Karun Langit. Manajer Pavilion Harta Karun Langit terkejut saat bangun. Mengedipkan matanya yang mengantuk, dia bertanya kepada staf yang menunggu di sampingnya, apa yang terjadi di luar? Kenapa jadi kacau? Saya mendengar bahwa Raja Yan telah terbunuh dan pembunuhnya sedang dalam pelarian. Dia belum tertangkap. Tidak. Mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang di luar, dia sepertinya bukan prajurit penyempurnaan Qi. Namun, dia tahu seni bela diri mortifikasi fisik. Dia kebal dan memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang sangat kuat. Banyak prajurit penyempurnaan Qi telah mati di tangannya. Petik 2. Mungkinkah itu dia? Manajer Skytracer Pavilion bergumam dan mengerutkan kening saat sosok melintas di benaknya. Pada saat ini, dia bisa mendengar langkah kaki datang dari aula utama. Kecepatan pengunjung sangat cepat. Dalam sekejap mata, langkah kaki sudah naik ke lantai 2. Manajer Skytracer Pavilion memfokuskan pandangannya. Dia hanya melihat seorang pemuda berlumuran darah menuju langsung dengan kepala berdarah tergantung di pinggangnya. Wajah di kepala berdarah itu tidak diragukan lagi milik Raja Yan. Aku datang untuk mengumpulkan Cold Moon Saber dan Sanguine Crystal Bow. Pengunjung itu berkata dengan suara yang dalam. Manajer Skytracer Pavilion gemetar dan langsung sadar. Menelan air liurnya, dia mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mendapatkannya." Setelah beberapa saat, manajer Skytracer Pavilion membawa Cold Moon Saber dan Skytracer Pavilion ke Suzimo. Kedua senjata roh semu ini terlalu berat. Manajer Pavilion Harta Karun Langit harus menggunakan Kiroh untuk mengendalikan mereka dan hampir tidak bisa membawa mereka. Terima kasih banyak. Pengunjung itu menggantungkan Cold Moon Saber di pinggangnya. Mengikat anak panah di punggungnya dan memegang busur kristal sanguin dengan tangannya, dia berbalik dan pergi. Hanya sampai pengunjung menghilang, staf yang menunggu di samping menghela nafas panjang dan perlahan-lahan menjadi tenang. Pria ini sangat menakutkan. Saya bahkan memiliki perasaan takut dan gentar ketika saya berdiri di hadapannya. Kata staf yang menunggu. Setelah berhenti sebentar, dia kemudian menyadari sejenak sebelum berseru kaget, jangan bilang bahwa dialah yang membunuh Raja Yan. Siapa dia? Mengapa dia membunuh Raja Yan? Manajer Skytracer Pavilion memiliki ekspresi muram. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, dia mencari bangau kertas putih dari tas penyimpanan. Melepaskan beberapa kiroh dari ujung jarinya, dia menulis sebaris kata, Raja Yan sudah mati. Kelompok ini sekarang tanpa pemimpin dan ibu kota dalam kekacauan. Pembunuhnya bukanlah prajurit penyempurnaan Qi dan dia memiliki lencana emas harta karun langit putri ketiga. Identitasnya mencurigakan. Setelah menulis pesan, manajer Skytracer Pavilion berjalan ke jendela dan mengirim bangau kertas di tangannya dengan lembut. Bangau kertas mengepakkan sayapnya dan melayang ke langit, menghilang dalam sekejap mata.